Selamat datang di acara We Talk Show The Series Indonesia Muda untuk Dunia episode 1. Acara ini merupakan media untuk menyebarkan semangat dan energi positif kepada masyarakat, khususnya putra-putri Indonesia. Pada malam hari ini, di tengah kita telah hadir para pembicara yang merupakan putra-putri Indonesia yang telah menorehkan berbagai macam prestasi di berbagai bidang. Selamat datang di acara We Talk Show. Selain berprestasi, putra-putri Indonesia ini kisahnya dapat menjadi motivasi dan inspirasi kita untuk terus berkarya. Nah, pembicara kita malam ini ada Kak Karina Nadila, seorang aktris putri. Halo, selamat malam. 2017. Kak Karina juga pernah mewakili Indonesia di ajang Miss Supranational 2017. Kemudian ada Kak Rudolovianto Basna. Selamat malam, Kak. Kak Basna adalah atlet sepak bola, Best 11 Top Liga Thailand, dan juga anggota Timnas Republik Indonesia. Kemudian ada Kak Serafi Analis. Kak Serafi 2011 SEA Games Champion, dan Kak Serafi juga pernah dinobatkan sebagai perempuan tercepat se-Asia Tenggara. Keren ya? Kemudian ada Kak Steve Mara. Selamat malam, Kak. Kak Steve Mara adalah ketua dari Pemuda Lira Papua, lulusan S2 Cum Laude di Universitas Pertahanan, dan founder dari Papua Muda Inspiratif. Last but not least, talk show malam ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Al-Yasir Nenek Ama. Kak Yasir adalah jurnalis, news anchor, MC, and content creator. Keren ya? Acara malam ini akan dibuka oleh sambutan dari Bapak Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Bapak Aksanul Habib dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita akan masuk ke sesi talk show yang akan dipandu oleh moderator Kak Yasir. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan diambil dari pertanyaan yang telah diajukan di link registrasi. Untuk sahabat Kemlu yang mau bertanya juga dapat cek description box YouTube, klik linknya and drop your questions there. Akan ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise menarik. Seru ya? Maka dari itu kita berpartisipasi secara aktif di sini. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja acara ini dimulai dengan mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur, Bapak Aksanul Habib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Selamat malam moderator, para narasumber yang hebat semua. Maaf tadi kalau suara saya kurang terdengar. Serta para sahabat Kemlu yang menonton video ini secara live dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang meskipun di sela-sela kesibukan yang luar biasa dan saya yakin sangat banyak, tetap bersedia dan menyempatkan diri untuk bersama kita semua berbagi cerita dan inspirasi positif. Webinar ini untuk diketahui merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Luar Negeri untuk menjangkau dan melibatkan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut serta secara aktif dalam diplomasi, yaitu tentunya adalah mempromosikan nama baik Indonesia, atau yang kalau misalnya di dunia industri kita kenal sebagai revolusi 4.0, mungkin saya boleh sebutkan sebagai diplomasi 4.0 yang sudah inklusif melibatkan berbagai stakeholders masyarakat. Teman-teman, rekan-rekan dan sahabat Kemlu, diplomasi tentu bukanlah milik semata Kementerian Luar Negeri, diplomat atau pejabat negara saja, namun ini adalah milik kita bersama, tidak terkecuali generasi muda yang tentu mampu membanggakan nama negara dan rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penting kiranya untuk dipahami bahwa ada satu poin yang paling penting dalam hal ini, bahwa Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Republik Indonesia selalu mengedepankan inklusivitas atau inklusif terhadap peran serta unsur masyarakat guna menunjang keberhasilan diplomasi.
Dalam diplomasi yang inklusif, rekan-rekan dan sahabat Kemlu, setiap usaha masyarakat, setiap kontribusi masyarakat, torehan prestasi di kancah nasional maupun internasional, semua menjadi katalis dalam pembangunan citra positif Indonesia di mata dunia. Saya ingin sharing bahwa pada hari ini, pada saat saya bicara ini, Indonesia sekarang sedang secara bersamaan memegang kedudukan sebagai anggota terpilih dari 3 badan utama PBB. Pertama di Dewan Keamanan, kemudian di Dewan HAM PBB, dan terakhir beberapa hari yang lalu kita baru saja terpilih menjadi anggota Badan Ekonomi Sosial dan Budaya dari PBB. Artinya ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dunia kepada Indonesia sangat baik, yang saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak juga terlepas dari peran serta dan kontribusi dari semua unsur masyarakat, termasuk rekan-rekan narasumber dan generasi muda Indonesia yang hebat-hebat. Citra positif menjadi landasan bagi negara untuk terus mengejawantahkan kepentingan nasional di skala global, yang keberhasilannya tentu bukan sekedar untuk kita mempunyai nama baik, tetapi nama baik tersebut, citra positif tersebut kemudian kita turunkan dalam bentuk implementasi yang lebih lanjut, lebih praktis bagi kepentingan rakyat di dalam negeri. Teman-teman, webinar Indonesia Muda untuk dunia ini kami selenggarakan agar dapat menjadi platform bagi generasi muda Indonesia atau para Indonesia muda. Saya lebih suka menyebutnya Indonesia Muda, di seluruh daerah dan pelosok Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam upaya diplomasi, upaya pembangunan citra positif negara di dalam dan tentunya juga di luar negeri. Pada episode yang paling pertama ini, artinya nanti kami akan buat lagi untuk seri berikutnya, hadir bersama kita dan atas izin rekan-rekan, saya akan memanggil kakak, yaitu Kak Yasir Nene Ama sebagai moderator. Beliau adalah jurnalis dan presenter Kompas TV. Sementara narasumber adalah Kak Serafi Unani, tadi sudah disampaikan prestasinya yang luar biasa sebagai wanita tercepat di Asia Tenggara. Kemudian Kak Karina Nadila, runner-up Putri Indonesia 2017 dan sejumlah segudang prestasi lainnya. Dan juga ada Kak Yanto Basna, bintang sepak bola, anggota Timnas RI, dan tentu pemain profesional yang prestasinya sudah tercatat juga sangat baik di kawasan Asia Tenggara. Dan terakhir, namun bukan yang paling akhir, adalah Kak Steve Mara. Ini adalah contoh generasi muda yang menorehkan prestasi sangat mengagumkan dan punya semangat optimisme membangun negara dan juga tentu generasi muda khususnya di Papua. Kelima, Indonesia Muda ini merupakan salah satu refleksi atau simbol dari putra-putri Indonesia yang selama hidupnya selalu bekerja, berlatih, dan berjuang tanpa mengenal lelah untuk mengharumkan nama negeri yang kita cintai. Dan kami berharap para narasumber tidak saja menceritakan bagaimana perasaan sukacitanya karena berhasil mengharumkan nama negeri, namun juga dapat menceritakan prosesnya, proses perjuangan yang dilakukan para narasumber untuk meraih prestasi tersebut. Kami berharap agar kita dapat mendengarkan para narasumber fight against the all odds, sehingga dapat menginspirasi para Indonesia muda untuk terus bekerja dan secara sungguh-sungguh serius dan tidak kenal menyerah. Akhir kata, selamat menikmati webinar ini dan jangan lupa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber sebab tidak setiap hari kita berkesempatan untuk bertemu dengan kakak-kakak kita yang luar biasa ini. Selamat mendengarkan dan selamat berdiskusi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Direktur atas sambutannya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi talk show yang akan dipandu oleh moderator kita. Maka dari itu kepada Kak Yasir, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya kepada Kakak MC yang kalau di layar nampaknya tidak kelihatan, tapi kalau bisa saya deskripsikan, ini ada seorang gadis cantik yang duduk di sebelah sana. Setuju ya Pak ya?
Ya. Terima kasih juga kepada Pak Habib selaku Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan tentu saja saya juga senang sekali hari ini bisa diberikan kesempatan untuk memandu acara Indonesia Muda untuk Dunia. Banyak yang bertanya bahwa emang bisa ya anak-anak muda Indonesia itu bisa berprestasi untuk dunia. Saya punya cerita sedikit ketika saya memposting poster dari kegiatan ini di media sosial saya, teman kosan sebelah saya nanya, emang ada ya anak-anak Indonesia bisa mendunia? Loh, ada, lihat nih mereka-mereka ini. Lah, emang mereka mendunia? Nah, menurut saya, mungkin kurang sosialisasi yang kita sampaikan, kurang kita menyampaikan bahwa ternyata memang banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang telah mendunia. Nah, oleh karena itu saya berharap sekali lewat acara ini Indonesia Muda untuk Dunia ini kita bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat Kemlu yang telah join di acara ini bahwa Indonesia punya banyak anak-anak muda untuk dunia, dan 4 diantaranya adalah mereka yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Saya sapa lagi, yaitu yang pertama ada Kak Serafi Anelis. Halo Kak. Halo, Boleh? selamat malam. Halo, selamat malam Kakak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kemudian ada Kak Stef Mara. Halo Kakak. Halo, selamat malam. Malam Kakak. Ini kayaknya lagi ngopi di mana gitu ya? Ya, kesibukannya menyempatkan diri untuk gabung di diskusi webinar Indonesia Muda untuk Indonesia Muda untuk Dunia. Terima kasih ya Kakak ya. Siap. Oke, Siap. kemudian lumayan jauh nih. Kak Yanto Basna dari Thailand. Selamat malam Kakak. Oi. Selamat. Kalau pemain bola tuh begitu sapaannya. Kita nyapa semangat-semangat, mereka cool aja begitu ya. Kakak Yanto, sehat ya Kakak ya? Kemudian yang terakhir nih Kak Karina. Halo Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini percaya atau tidak, Kak Karina ini kan mewakili Putri Indonesia dari NTT ya? Tuh. Ya, saya juga dari NTT Kak. Oh, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ini ya salah satu pendekatan lah biar kita makin akrab di sini. Dan tentu saja 4 narasumber kita ini udah pada siap banget, udah pada siap sekali. Dan kalau saya lihat ini 4 narasumber ini berasal dari Indonesia bagian timur. Nah, ini bukan sebuah diskriminasi ya, tapi nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya yang juga akan menghadirkan tokoh-tokoh muda Indonesia yang mendunia dari belahan Indonesia bagian lainnya gitu. Dan saya senang sekali hari ini bisa menyapa anak-anak muda dari Indonesia bagian timur untuk berbagi cerita apa saja yang mereka lakukan, apa saja kiat-kiat yang mereka hadapi, rintangan yang mereka hadapi untuk menjadi orang yang berprestasi melalui jalan mereka masing-masing. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan kepada narasumber saya yang pertama, saya juga tetap terus mengajak dari teman-teman semua yang ada di sini untuk silakan memberikan pertanyaan teman-teman semuanya untuk keempat narasumber kita ini di description box di channel YouTube yang telah disediakan. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya pilih untuk dibacakan, begitu ya. Dan harapannya selama webinar ini berlangsung, teman-teman yang sudah join ini jangan keluar begitu. Harus tetap join karena narasumber kita ini keren-keren nih. Kenapa saya bilang keren-keren? Karena mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Seperti kakak yang satu ini, yaitu kakak Stef Mara. Selamat malam kakak. Halo, selamat malam. Oke, kita mulai dari kakak ya. Nih. Oh siap, wah Oke, saya yang siap. pertama ya. Ini biasanya kayak gini, kalau ketemu sama orang timur tuh kita punya logat keluar begitu. Kalau kakak Stef ini lulusan cum laude S2 Unhan. Siap. Juga banyak nih kegiatan-kegiatan yang ada di nasional ataupun di dunia. Salah satunya adalah ikut menjadi model United Nations. Wah, keren banget nih Kak. Bisa diceritakan bagaimana nih ceritanya akhirnya Kakak bisa mencapai prestasi-prestasi seperti ini Kak? Ya, thank you so much for this special conference. I think saya sangat bahagia menjadi bagian dari meeting kali ini atau pertemuan kali ini. Saya punya satu visi dalam hidup saya, yaitu aku untuk bangsaku. Nah, visi ini yang kemudian menuntun saya bagaimana atau hal apa yang harus saya buat untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang saya impikan, sesuatu yang ada di depan sana. Nah, saya memulai
karir saya memulai perjalanan hidup saya ini dari semasa saya dulu S1 ya. Jadi dulu waktu S1 saya ini salah satu mahasiswa yang bandel. Saya itu sering turun ke jalan, ikut demonstrasi. Karena saya juga mantan ketua BEM dulu waktu S1. Nah, saya sering turun ke jalan, ikut demonstrasi, kemudian menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, ini kemudian saya mendapatkan banyak hal-hal yang ternyata ada yang salah, yang harusnya kita anak-anak muda itu harus perhatikan, yang harus kita lakukan. Nah, kemudian saya berpikir saya harus terus meningkatkan kapasitas diri, sehingga saya mencoba untuk setelah lulus S1 saya coba untuk lanjut lagi ke S2. Nah, saya pilih S2 di Universitas Pertahanan, salah satu-satunya kampus pertahanan di Indonesia yang menurut saya cukup menarik karena ada beberapa bidang yang tidak bisa kita dapatkan di luar. Nah, seperti saya belajar di program studi damai dan resolusi konflik. Nah, kalau kita lihat situasi Indonesia saat ini, di mana banyak sekali konflik yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat atau konflik horizontal, tetapi juga ada konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, yaitu konflik vertikal. Nah, saya pikir ketika saya belajar tentang damai dan resolusi konflik ini kemudian akan membantu saya dan akan mendorong saya untuk melakukan sesuatu untuk bangsa atau sesuai dengan visi saya, yaitu aku untuk bangsaku. Nah, saya pertama kali masuk di sana, saya tes tahun 2017. Saya tes, saya gagal. Saya pulang ke Papua lagi. Tes yang kedua, baru saya diterima. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang diberikan kepada teman-teman dari Indonesia Timur, atau tidak ada kebijakan khusus yang diberikan kepada teman-teman dari Papua misalnya. Seperti kebijakan afirmatif. Biasanya teman-teman dari daerah lain sering katakan bahwa, ini anak Papua ini dia itu bisa karena ada kebijakan yang mendorong dia. Ternyata tidak. Di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman semua yang ada dalam studio bahwa kita anak-anak Papua, kita anak-anak dari Indonesia Timur semua luar biasa. Kita punya segudang prestasi yang mungkin selama ini teman-teman tidak lihat. Nah, ini yang kali ini mungkin di webinar kali ini saya pikir sangat menarik karena mau mengundang teman-teman yang berprestasi. Nah, inilah yang harus kita bangun saat ini, yaitu narasi-narasi positif. Kita menunjukkan kepada Indonesia, bahkan dunia, bahwa ini loh Papua, ini loh NTT, ini loh Maluku. Kita itu punya wajah yang ternyata yang selama ini tidak dilihat oleh orang lain gitu. Nah, kemudian saya lanjut karena saya dengan visi saya yaitu aku untuk bangsaku, makanya saya terus mencoba untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian saya mulai mengikuti lomba-lomba menulis. Sekitar 4 kali saya menjadi juara dalam lomba menulis. Kemudian saya mengikuti kegiatan diplomasi seperti United Nations for Climate Change di Tangerang, kemudian Asia Youth International Model United Nations di Malaysia, kemudian dan yang terakhir saya mengikuti C7 World Economic Conference di Uzbekistan. Dan puji Tuhan di Uzbekistan pada saat itu saya dipercayakan menjadi pimpinan sidang. Jadi mereka itu bingung loh, ini kok dari Indonesia kok mukanya hitam kayak gini kan? Oh, dari Indonesia kok hitam? Saya bilang, jadi saya jelaskan di sana. Jadi kita Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kita itu. Nah, dari sana mereka baru mulai melihat bahwa ternyata Indonesia itu unik. Orang Indonesia nggak hanya putih-putih, orang Indonesia tidak hanya ya seperti teman-teman yang berambut lurus, tapi kita itu banyak. Walaupun kita berbeda-beda, tapi itulah salah satu kelebihan kita, yaitu kita bisa tetap bersatu sampai saat ini. Nah, ini hal-hal yang luar biasa yang saya pikir harus terus kita jaga di dalam satu bingkai, yaitu NKRI. Nah, Kak Stef, boleh nanya dong, tadi Kak Stef menceritakan bagaimana kisah-kisah suksesnya, akhirnya bisa S2, kemudian bisa mengikuti berbagai kegiatan di internasional, begitu bahkan sebagai pemimpin sidang mewakili Indonesia di mata dunia. Saya jadi penasaran sebenarnya yang memotivasi Kakak Stef Mara sendiri akhirnya bisa menjadi sosok seperti ini itu seperti apa? Mungkin para teman-teman ataupun sahabat Kemlu juga harus tahu itu biar mereka juga bisa termotivasi begitu.
Uh, jadi saya datang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Dan saya pikir harus ada satu hal yang saya buat yang menunjukkan kepada orang-orang bahwa ternyata kita anak-anak Papua, kita anak-anak Papua yang selama ini dilihat, orang lihat orang Papua itu seperti lihat, oh dia kalau orang Papua berarti dia itu suka kasar, kemudian suka emosi, kemudian suka melakukan hal-hal seperti mabuk, miras. Nah, ini yang mendorong saya untuk termotivasi untuk saya itu mau tunjukkan kepada teman-teman di Indonesia bahkan dunia bahwa kita itu tidak seperti apa yang teman-teman pikirkan. Kita itu punya wajah lain yang harus teman-teman tunjukkan bahwa kita ini bisa. Walaupun setelah saya sudah sampai di titik ini pun masih ada yang bilang kayak gitu, tapi ya itu bukan jadi masalah saya pikir itu adalah masalah mereka, cara berpikir mereka memandang kita. Tapi ketika saya menggunakan visi yang saya, yaitu aku untuk bangsaku, saya pikir suatu saat nanti ya kita pasti akan berguna untuk bangsa dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya seperti begitu. Jadi ya. Kemudian Kak Stef ini kan bisa cerita tidak? Tentu saja perjalanan yang Kakak Stef Mara hadapi selama ini pasti tidak berjalan mulus. Apalagi seperti Kakak cerita tadi, untuk lulus S2 saja harus tes 2 kali begitu kan. Kemudian untuk maju menjadi kancah internasional itu pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tantangan terberat ataupun tahapan-tahapan terberat itu bisa diceritakan dan solusinya apa itu? Ya, jadi saya mulai untuk seperti terlihat di masyarakat itu mungkin setelah saya S2. Setelah saya studi S2, di sana di Universitas Pertahanan banyak teman-teman yang kita saling mendukung, saling mendorong untuk kita sesama kita menjadi lebih baik. Dan salah satu kunci yang saya terapkan adalah bagaimana kita bisa manage time dengan baik. Kita bisa mengatur waktu kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita bisa tetap semangat untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Nah, ternyata hal-hal seperti begini tidak mudah untuk dilakukan sebenarnya. Seperti manage time. Nah, kita selama kuliah S2 itu banyak sekali aktivitas yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, seperti harus keluar negeri. Itu kan kita di Universitas Pertahanan kan nggak boleh keluar. Kita nggak boleh keluar, tetapi waktunya diatur. Nah, ini kan yang kemudian menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Bagaimana kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, saya berusaha untuk mengatur waktu dan pada akhirnya ketika saya bisa mengatur waktu dengan baik, kemudian saya bisa tetap semangat untuk melakukan semua aktivitas. Nah, akhirnya ya pada akhirnya saya bisa lulus dengan cum laude, dan saya pikir itu merupakan salah satu berkat dari Tuhan kepada saya ketika saya mau melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh dan Tuhan berikan apa yang saya tidak pikirkan. Betul sekali, saya juga sepakat itu Kakak. Ya. Nah ini keren banget nih, manajemen waktu yang baik. Jadi kalau seandainya motivasi saja tidak cukup ya Kakak ya, harus ada manajemen dan dibuktikan dengan langkah konkret. Nah kalau saya lihat perjalanan Kakak jadi founder Papua Muda Inspiratif PMI ya. Ini salah satu, ini cukup terkenal loh karena sempat dapat suntikan dana juga untuk pengusaha-pengusaha muda di Papua di sana. Bisa diceritakan Kakak? Ya, jadi kami Papua Muda Inspiratif adalah organisasi yang terkumpul dari anak-anak muda Papua. Kami pergerakan ini kami bentuk dengan tujuan kami mau membangun narasi baru, narasi positif tentang Papua. Yang selama ini orang melihat Papua itu hanya gerakan-gerakan yang mengarah ke konflik saja. Tapi kami mau menunjukkan bahwa ternyata kami anak-anak Papua itu ada yang berprestasi di bidangnya, di bidang masing-masing. Kalau mungkin saya lebih banyak mengarah ke kegiatan diplomasi, sehingga di dalam Papua Muda Inspiratif ini ada lagi gerakan yang sedang mau kita luncurkan, yaitu Papua Youth Diplomasi, atau kegiatan yang mendorong anak-anak muda untuk mari kita belajar bagaimana caranya berdiplomasi, karena kita tahu politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas dan aktif. Nah, ketika anak-anak muda khususnya dari Indonesia Timur tidak paham tentang politik luar negeri Indonesia, ketika tidak paham bagaimana caranya berdiplomasi, saya pikir ini kemudian akan menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia ke depan. Dan saat ini pun konflik di Papua bisa penyelesaian konflik di Papua, saya pikir salah satunya adalah dengan cara dialog. Nah, dialog ini kan
dengan diplomasi ya itu bagaikan telapak tangan ya. Jadi kita tidak bisa membedakan. Nah, saya pikir ketika kita bisa belajar diplomasi, kita bisa melakukan diplomasi dengan baik, maka kita juga bisa menggunakan cara diplomasi dengan melakukan dialog-dialog untuk penyelesaian konflik. Nah, dan ini saya pikir sangat relate dengan studi S2 saya, kemudian saya belajar tentang diplomasi, dan saya pikir kedepannya mungkin saya bisa berguna untuk penyelesaian konflik di Papua, saya pikir, karena mungkin kita butuh waktu yang panjang, kita butuh orang-orang yang tepat, tetapi ya ini saatnya kita untuk bagaimana anak-anak muda sendiri yang mau melakukan itu, mau terlibat langsung di dalamnya. Mungkin seperti begitu. Betul, mau terlibat langsung, mau berkontribusi untuk hal-hal yang positif, salah satu caranya adalah dengan melakukan diplomasi yang baik ya. Siap. Terima kasih Kak Steph Mara atas pemaparannya. Nanti kita sambung lagi. Nah, saya harus bagi waktu juga, jangan sampai ini saya bilang cuma ngobrol dengan kakak saja. Wah, karena ini ada 3 narasumber lagi yang juga tidak kalah mengagumkan prestasinya. Saya bergeser ke sebelahnya, itu ada Kak Serafi Analis. Halo kakak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam kakak. Kalau saya lihat kakak ini bawaannya pengen olahraga, lari di GBK begitu ya kakak ya. Sehat ya kakak ya? Boleh. Sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat nih. Kalau kita, sebelum saya ngobrol dengan kakak satu ini, saya pengen ngajak teman-teman ataupun sahabat Kemlu untuk menyimak sebuah video berikut ini. Nanti dibantu oleh teman-teman panitia. Apa ya videonya? Sales is from the Nunuk. She has posted 11.45. She will be in lane 3 in the SEA Games last time out. And under the starters orders, they straight away. And it's a very, very good start for the girls. And in lane 5, it's done looks very good. But in lane 2, Sedgwick, the 30-year-old looking very strong. And the Indonesian looks as though she's going to clinch it. And she has, right over the tip. The 30-year-old came from absolutely nowhere. Safari kicked on, she pushed on. The most important one is at the top. Sarafi wins gold in 11.69. Kalau belum jelas nanti bisa cari link YouTube-nya, keyword-nya. Beating Nunuk Sana on the boleh dong tepuk tangannya. Tepuk tangan semuanya dari rumah masing-masing nih. Ini applause kebanggaan kita nih Kak Serafi Analis. Kak, video tadi membuktikan bahwa perempuan Indonesia, atlet perempuan Indonesia ini bisa memberikan prestasi yang luar biasa. 2011 menjadi perempuan tercepat se-Asia Tenggara. Tuan alai, luar biasa sekali, mantap Kakak. Boleh diceritakan Kak, bagaimana perjalanan karirnya menjadi seorang atlet hingga sampai saat ini? Sebenarnya kalau kita berbicara 2011 itu sebenarnya tidak disangka-sangka ya. Jadi kalau mau dibilang 2011 itu saya ada di urutan kelima tercepat di Asia Tenggara saat itu, karena kebetulan kita juga tuan rumah, dan kebetulan juga 100 meter putri itu waktu itu tidak ada semifinal. Jadi kita langsung final 8 orang, 8 lintasan. Jadi begitu menang semuanya juga kaget. Termasuk saya pribadi, saya juga kaget waktu itu menang karena tidak ada prediksi untuk menang. Gitu. Begitu saya finish, yang saya tahu adalah semua orang sudah heboh. Setelah selang berapa menit baru saya tahu kalau saya ternyata menang. Gitu. Di situ saya memaknai betul bahwa ternyata ketika saya menang dengan membawa bendera merah putih di dada, itu artinya kemenangan saya adalah milik bersama. Gitu. Dan itu saya merasakan betul. Lahir dari kedua orang tua Papua yang dibesarkan di Surabaya, dan saya menjadi satu-satunya atlet Papua waktu itu dari tim Jawa Timur, membuat saya bertanya-tanya, seperti apa sih saya ke depannya? Saya mau dikenal seperti apa? Seperti sebelum-sebelumnya saya juga bilang bahwa berambut keriting, berkulit hitam itu sebenarnya modal awal untuk kita selalu gampang diingat. Hanya kan kembali lagi kita mau diingat seperti apa. Kalau buat saya mau orang mengingat saya ketika saya masuk ke dalam lintasan tanpa saya sebut nama, orang sudah bisa tahu. Saya adalah Serafi, saya adalah anak Papua, atlet Jawa Timur yang juga mampu berprestasi dimanapun saya berada. Seperti itu.
Jadi memang berkulit keriting, berambut hitam itu buat saya blessed ya, berkat sebenarnya. Yang membuat orang gampang mengingat saya, gampang mengenal saya, dan itu membuat saya ketika saya turun di lintasan, saya tahu bahwa hari itu saya harus bisa memberikan yang terbaik sebagai bekal ke depan untuk anak-anak muda Papua percaya bahwa mereka pun bisa menjadi bahkan lebih baik dari saya. Seperti Dan itu terbukti ya Kak. Saya bangga sekali ini bisa kenal dengan Kakak, terus itu Kakak merupakan salah satu atlet yang mengharumkan nama bangsa, dan tentu saja harapannya adalah akan ada atlet-atlet muda berikutnya yang akan bisa mengharumkan nama bangsa lagi. Nah, sebelum mereka mengharumkan nama bangsa, pasti mereka butuh tips ataupun cerita pengalaman Kakak sendiri. Tidak mungkin tiba-tiba jadi pemenang seperti saat ini. Bisa diceritakan Kak? Kembali lagi, kalau menjadi atlet itu sesuatu yang tidak mudah ya. Kita berbicara kalau kita mau jadi atlet. Saya yakin Kakak Yanto juga paham bahwa secara waktu kami harus di-manage sedemikian rupa. Kami diminta untuk berkomitmen pada apa yang kami lakukan saat itu. Lalu kemudian tanggung jawabnya itu besar. Terutama ketika kami berada dalam timnas. Ketika kami berada dalam timnas, tidak hanya prestasi kami yang dilihat, tapi juga sikap kami, bagaimana kami berada di luar tim itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Yang seringkali ketika kami salah melangkah, itu bisa jadi hal yang buruk buat kami juga dalam hal prestasi, baik segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Terutama tadi, seperti Kakak Steve bilang tadi, terkait stereotip. Orang Papua seperti ini, orang Papua seperti itu. Nah, kami yang ada di dalam timnas berusaha sedemikian rupa untuk keluar dari stereotip tersebut. Bagaimana kami mendisiplinkan diri bahwa saya harus jujur bahwa yang namanya rasis diskriminasi itu tidak bisa serta-merta kami hilangkan, terutama di dalam tim. Orang yang baru ketemu kami, begitu tahu kami dari Papua atau asli Papua, yang pertama mereka pikirkan, waduh, ini sikapnya bagaimana, attitude-nya bagaimana. Polemik-polemik tersebut membuat kami harus mati-matian menjaga bagaimana caranya kami mendisiplinkan diri, baik waktu, baik diri, baik kata, baik perbuatan, supaya apa yang kami lakukan baik di dalam maupun di luar lintasan itu sejalan. Jadi kami bisa menghapuskan stereotip-stereotip buruk itu, dan ketika kami berprestasi, orang paham bahwa, oh ya, ternyata orang Papua itu tidak melulu tentang yang jelek-jelek saja, tapi orang Papua itu ternyata mampu berprestasi dimanapun dia ditempatkan gitu. Kesulitan pasti, saya juga begitu, apalagi saya di Jawa Timur dari kecil gitu. Dengan terbiasa dengan stereotip orangnya hitam dan lain-lain sebagainya, tapi buat saya itu adalah motivasi yang harus saya lewati. Itu adalah sesuatu yang membuat saya harus menjadi sesuatu supaya orang ketika melihat saya, orang tahu bahwa orang Papua ini mampu loh menjadi berkat dimanapun dia berada. That's the meaning sebenarnya. Jadi ketika saya berada di lintasan, yang selalu saya tekankan pada junior-junior saya adalah kamu harus punya tujuan ketika kamu masuk ke lintasan. Namanya atlet tidak ada yang mudah. Semuanya akan melewati sebuah proses. Tapi nikmati proses itu, karena ceritamu akan lengkap ketika kamu bisa menikmati proses itu. Kalah itu pasti. Menang itu wajib. Tapi bagaimana kita berproses itu menjadi penting. Agar proses itu bisa kita ceritakan seperti sekarang saya bisa berbagi. Seperti itu. Oke, ini luar biasa ya. Kalah itu pasti. Kalah itu apa tadi Kak? Boleh bilang lagi Kak? Kalah itu pasti, menang itu wajib. Kalah itu pasti, menang itu wajib. Ini sebuah quote yang luar biasa dari Kak Serafi. Nah, untuk mencapai prestasi yang begitu luar biasa, tentu saja saya percaya semua orang itu pasti punya titik balik. Titik balik, entah selain tadi seperti Kakak sampaikan bahwa ada anggapan-anggapan ataupun stereotip-stereotip yang miring begitu. Nah, selain itu apa yang menjadi titik balik Kakak akhirnya saya sebagai anak Papua ini harus berprestasi dan membanggakan Indonesia? Saya waktu itu punya senior namanya John Herman Murai. Jadi dia adalah senior Papua saya waktu saya ada di timnas. Saya melihat dia waktu itu dia menjadi juara Asian Grand Prix ya. Maksudnya Asian Grand Prix, dia bukan multi event, tapi itu adalah event khusus atletik yang kemudian membuat saya berkata pada diri saya sendiri, kalau kakak saya mampu, berarti saya juga mampu. Jadi ketika saya sudah punya hal seperti itu, kemudian yang saya butuhkan tidak hanya asal ngomong gitu kan. Saya harus membuktikan bahwa diri saya mampu.
tiba-tiba 2013 ketika saya harus mempertahankan gelar juara saya di SEA Games, 2 minggu sebelum SEA Games saya cedera. Saya cedera berat, yang kemudian cedera itu mengakibatkan saya 5 tahun berada dalam kesakitan karena cedera itu. Tapi kemudian di situ saya merasa stres, depresi, itu pasti gitu, karena saya terbiasa menang. Lalu kemudian saya dipaksa untuk kalah waktu itu. Tapi pelatih saya datang dan bilang ke saya kalau namanya juara itu tidak selalu dia harus menang. Tapi seorang juara dia juga harus merasakan kalah. Supaya apa? Supaya ketika kamu kembali ke lintasan, kamu akan jauh lebih kuat, kamu akan jauh lebih memahami, dan kamu akan jauh lebih berterima kasih dengan setiap kemenanganmu. Seperti itu. Dan puji Tuhan, saya harusnya 2016 kemarin itu sudah harus pensiun. Jawa Barat itu saya sudah harus pensiun karena saya masuk masa rehabilitasi dan saya nggak tahu bisa lari apa enggak. Dan ternyata setelah rehabilitasi kurang lebih 3 tahun, 2018 saya sempat jatuh ketimpa besi 120 kilo. Wow. Yang kata dokter itu tidak mungkin untuk lari. Tapi saya terus menguatkan diri saya karena saya sudah punya pengalaman yang jauh lebih buruk. Jadi saya mindset pikiran saya bahwa everything is gonna be fine. 8 bulan setelah saya jatuh adalah prapon saya pertama untuk PON 2021 Papua. Gitu. Dan puji Tuhan di situ saya lolos murni dan saya menjadi satu-satunya atlet di usia di atas 30 tahun yang lolos limit murni dan siap untuk penampilan terakhir saya di PON 2021 Papua. Dan itu impian saya terbesar adalah saya harus berlari di depan anak-anak Papua supaya mereka tahu bahwa mereka itu berharga. Saya kalau ngomong itu saya agak terbawa perasaan ya, karena itu mimpi saya. Saya harus bermain di depan orang Papua, di depan anak-anak Papua supaya mereka tahu bahwa mereka mampu gitu. Betul. Saya juga sedikit emosional ya mendengar kakak ini. Begitu menginspirasi ya, karena apa ya, hal yang sama juga mungkin banyak anak-anak rantau rasakan, anak-anak dari kampung rasakan bahwa ketika mencapai sebuah kemenangan, sebuah kejayaan itu butuh proses yang panjang seperti yang kakak hadapi saat ini. Nah, apa yang menjadi motivasi kakak sehingga akhirnya di Prapon PON 2021 nanti itu bisa membuktikan bahwa kakak itu memang bisa menginspirasi atlet-atlet muda, tidak hanya di Papua tapi untuk Indonesia? Yang paling menginspirasi saya itu karena saya akan lari di Papua. Saya akan berlari di depan keluarga besar saya akan berlari di depan anak-anak muda Papua yang pasti punya mimpi menjadi seperti saya atau bahkan lebih baik, menjadi seperti Kakak Yanto atau bahkan lebih baik dari kami berdua gitu. Dan saya mau membuktikan pada mereka, dan terutama ini stereotip bagi orang Indonesia ya, terutama untuk atletik Indonesia, kadang mereka berpikir usia 25 tahun sampai 30 tahun itu seorang atlet itu tidak bisa ngapa-ngapain karena golden age-nya adalah 25 tahun. Dan stereotip-stereotip seperti itu buat saya harus segera dihapuskan. Karena buat saya, berapapun usiamu selama kamu masih bisa bersaing, itu merupakan model yang baik. Gitu. Dan kebetulan juga planning saya adalah bermain cantik di tanah sendiri, kalau saya bilang. Apapun yang saya lakukan ya, walaupun orang tahu bahwa saya tetap akan membela Jawa Timur nantinya, saya yakin bahwa kemenangan saya itu harusnya tidak hanya untuk Jawa Timur. Karena kemenangan itu harusnya milik kita bersama. Karena di dalam lintasan itu tidak ada kamu dari mana, saya dari mana, tapi di dalam lintasan itu kita adalah satu. Menurut saya gitu. Oh, iya. Keren. Nah, ini berbicara soal di dalam lintasan kita adalah satu. Berarti kita berbicara soal sportivitas nih. Nah, untuk atlet-atlet muda yang saat ini tengah berlaga ataupun akan berlaga di PON 2021 kalau nggak salah ya nanti ya. Yep. Itu apa yang harus dipersiapkan? Seperti apa kakak melihat sportivitas olahraga di Indonesia ini? Kalau olahraga saat ini sudah sangat baik ya. Sportivitas teman-teman di lapangan juga luar biasa gitu. Kita di dalam itu adalah lawan, tapi di luar kita kawan. Ya, setuju. Jadi kalau untuk perbedaan selama ini di olahraga, terutama di atletik itu tidak ada ya. Karena ketika kami menanggalkan baju provinsi kami masing-masing dan berganti dengan baju merah putih, kami adalah satu. Karena fokus kami ketika masuk ke lintasan sudah tidak ada saya dari Papua, saya dari Jawa Timur, saya dari Jawa Barat. Tapi ketika kami masuk dengan bendera merah putih, berarti kami adalah satu. Dan itu perbedaan yang indah menurut saya. Karena ketika kami main di lintasan itu tidak ada saya dari mana, kamu agama apa, saya agama apa.
Tapi ketika kami masuk ke dalam lintasan, visi dan misi kami adalah satu, mengibarkan bendera merah putih. Karena kembali lagi, siapa nih yang bisa mengibarkan bendera merah putih kalau nggak presiden, atlet, kan gitu. Keren. Jadi mau dari Jawa, mau dari Sumatera, mau dari Papua, ketika di lintasan ya goalnya satu ya, Kami bisa satu, mengibarkan ya. bendera Indonesia di mata internasional. Dan sudah dibuktikan oleh kakak satu ini, yaitu kakak Serafian, yang luar biasa. Kak, apa nih pesan, atau bukan pesan ya, tapi lebih kepada apa sih yang harus dipersiapkan oleh atlet-atlet muda? Mereka juga tentu ingin seperti kakak nih, berprestasi tidak hanya di nasional maupun harus berprestasi di internasional gitu. Apa langkah awal yang harus mereka lakukan atau siapkan? Mental untuk berani capek. Karena jadi atlet itu, ya karena jadi atlet itu harus punya mental yang kuat. Kalau kita di Surabaya ngomongnya mental ndablek ya. Mentalnya harus kuat, satu. Yang kedua, ketika kamu sudah berkomitmen untuk menjadi atlet, kamu harus tahu bahwa pengorbananmu itu akan luar biasa. Terutama kalau menjadi atlet usia muda. Kayak saya masuk ke timnas, usia saya masih 15 tahun waktu itu. Dan saya harus mengorbankan semua masa muda saya untuk berlatih. Yang kedua adalah kamu harus siap kalah. Karena kamu butuh ribuan kali kalah sebelum kamu nantinya menang, itu pasti. Jadi ketika kamu kalah, jangan menyerah, jangan takut untuk kalah, jangan malu untuk kalah. Karena kalah itu adalah modal awalmu untuk belajar dari kesalahan. Oke. Jangan takut kalah, karena kalah itu adalah modal awal untuk mendapatkan kemenangan yang baik. Terima kasih kakak cantik, luar biasa sharingnya. Nah, jangan log out dulu, jangan keluar dulu ya, tetap di sini. Nah, kita bergeser dulu nih ke kakak satu ini. Yang kakak satu ini juga tidak kalah cantik ini nih, adalah Kak Karina Nadila. Halo kakak, selamat malam Indonesia, begitu nggak kak? Betul, gitu kalau di Gitu ya? selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat semuanya dong. Tadi kan kita udah ngobrol nih soal atlet. Nah ini kalau Kak Karina Nadila ini kan Putri Indonesia 2017, kemudian mewakili Indonesia jadi Miss Supranasional dan berasal dari NTT. Saya agak-agak bangga gitu kan, kita sama-sama satu provinsi begitu. Nah Kak, boleh dong sharing bagaimana sih akhirnya bisa mencapai kesuksesan yang ya diinginkan oleh semua perempuan di Indonesia kemungkinan. Oke, selamat malam sekali lagi semuanya. Tadi sebenarnya saya dengerin Kak Serafi itu udah nangis-nangis, cuma saya nggak ada tisu tadi ya. Aduh, emosional sekali, dan saya banyak sekali setuju dengan apa yang dikemukakan sama Kak Serafi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan diskusi seperti ini tentang gimana sih caranya biar kita tahu kita tuh mau ngapain di dunia ini. Terus saya bilang, to figure out what you want to do in life, you have to know what you want to be remembered. Seperti yang tadi Kak Serafi bilang, kita tuh pengen diingat seperti apa sih? Dan waktu itu saya mikir, saya ingin diingat sebagai seseorang yang punya kontribusi untuk sekitar saya, kalau bisa juga untuk bangsa. Dan waktu itu juga saya selalu pegang pesannya Nabi Muhammad, karena beliau bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di situ akhirnya saya ngerasa beauty pageant atau kontes kecantikan adalah satu platform yang bisa merealisasikan pesan tersebut untuk menjadi manfaat. Makanya akhirnya kenapa saya ikut beauty pageant, karena saya melihat sebetulnya beauty pageant itu banyak manfaatnya untuk wanita. Banyak sekali wanita yang akhirnya bisa mengemukakan pilihannya, pendapatnya, yang membuat mereka menjadi seseorang yang lebih independen dan lebih kuat lagi. Dan saya nggak pernah setuju sebetulnya kalau ada yang bilang beauty pageant atau kontes kecantikan itu mendiskreditkan wanita atau mengeksploitasi atau disrespectful to women, karena seperti yang tadi saya bilang, makin kesini juga beauty pageant itu justru membuat wanita bisa berkontribusi nyata baik bagi negaranya, bagi komunitasnya seperti itu. Dan itu yang akhirnya membuat saya memilih untuk terjun di beauty pageant. Tapi sebetulnya kalau kita kilas balik, saya itu pengen jadi beauty queen, kita bilangnya beauty queen, ratu kecantikan tuh dari usia 8 tahun. Waktu itu ibu saya tanya sama saya, Nina, what makes you happy? Kan saya masih 8 tahun ya. Waktu umur 8 tahun itu saya bilang boneka Barbie dan permen. Itu yang saya jawab. Lalu dia bilang gini, ada satu ratu kecantikan dari India yang dia ditanya,
yang bikin dia bahagia itu adalah kalau dia bisa melihat orang lain bahagia. Terutama karena aksinya dia. Nah, saya tuh ketuk gitu ya, kecil tua bilangnya. Jadi waktu saya dengar orang tua saya bilang kayak gitu, saya mikir, wow, keren banget ya. Aku mau jadi perempuan seperti itu. Aku pengen jadi perempuan yang apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu menyentuh, powerful, dan dia juga bisa kayak memberikan kita aksi nyata kalau misalnya kita tuh bisa ngelakuin sesuatu yang lebih loh, nggak cuma kan karena kan zaman dulu mungkin ada perempuan tuh harusnya di rumah aja, atau perempuan tuh cuma bisanya di dapur aja kayak gini-gini, padahal enggak. Padahal sebetulnya banyak sekali yang bisa perempuan lakukan tanpa melupakan perannya dia sebagai istri dan ibu. Dan itu juga yang akhirnya membuat aku yakin untuk ikut ke beauty pageant, dan senang banget karena akhirnya bisa menjadi wanita pertama dari Nusa Terindah Toleransi di top 3 putri Indonesia, dan akhirnya bisa mewakili Indonesia di Miss Supranational. Dan saya juga baru tahu 2 tahun yang lalu kalau ternyata yang kita lakukan semua di sini, baik Kak Steve, Kak Serafi, Kak Yanto, adalah bentuk nyata dari bela negara. Wih, keren banget. Bentuk nyata dari bela negara, tidak hanya melakukan seperti atlet, tapi menjadi seorang diplomat, tapi menjadi seorang beauty pageant juga bisa menjadi salah satu bentuk nyata untuk bela negara. Nah, saya tertarik dengan seperti yang tadi Kak Karina bilang, bahwa banyak yang menganggap miring beauty pageant itu hanya modal cantik doang. Nah, padahal kalau yang saya lihat nih, kalau saya riset soal apa yang kakak lakukan ini, kakak juga pernah melakukan ataupun ikut mengajar gitu di beberapa daerah di pelosok Indonesia. Nah, bisa diceritakan hal-hal positif apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang perempuan ketika dia menjadi seorang beauty pageant? Jadi waktu Putri Indonesia hingga detik ini saya memang terlibat di salah satu komunitas namanya 1000 Guru. 1000 Guru adalah komunitas sebenarnya traveling and teaching. Jadi traveling sambil berbagi seperti itu, yang kita akhirnya maksudnya bukan kita memang fokusnya ke daerah-daerah 3T di Indonesia. Perjalanan pertama saya waktu itu tentunya ke kampung sendiri, ke Timur Tengah Selatan. Di situ saya dibilang benar-benar ngajar sesuai kurikulum tuh tidak, tapi karena kita semua tahu mungkin di sini memang pendidikan kita di negara ini belum merata ya. Jadi memang ada daerah-daerah yang kemampuan adik-adiknya itu kelas 3 aja masih seperti anak TK. Nah, di situ sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dengan kedatangan kita nih dari sebagai orang luar istilahnya, itu mau menceritakan ke adik-adik di sana bahwa di luar kampungnya mereka itu banyak sekali hal besar yang bisa mereka dapatkan. Jadi tujuan kita datang ke sana itu untuk memotivasi. Kalaupun saya nggak tahu ini betul atau salah, tapi saya selalu ngerasa saya datang ke sana untuk memotivasi mereka supaya mereka keluar dari kampungnya, seek knowledge outside, mereka belajar sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa kembali ke kampungnya untuk membangun kampungnya tersebut, gitu loh. Nah, tentu itu yang juga menjadi salah satu PR menurutku, karena di beberapa daerah 3T seperti tadi kakak sampaikan itu memang pemahaman kepada anak-anak yang masih sekolah untuk mereka harus merantau kemudian kembali lagi untuk membangun daerah mereka. Kesulitan apa yang Kak Karina hadapi saat itu dan solusi yang dilakukan apa? Mungkin bisa di-sharing. Kesulitannya sebetulnya memang karena daerah 3T itu kemampuan mereka untuk mengakses informasi itu kan sangat terbatas. Bahkan banyak sekali yang tidak ada listrik. Jadi gimana mau akses informasi, listrik aja nggak ada. Jadi pada saat kita cerita ke mereka, mereka betul-betul nggak punya bayangan sama sekali tentang apa yang kita ceritakan. Saya ingat sekali pertama kali saya datang ke Timur Tengah Selatan, di Wekai, itu mereka bahkan tidak tahu kalau mereka tinggal di Indonesia. Wow. Itu yang benar-benar saya miris banget. Jadi mereka hanya tahu kampungnya saja. Mereka nggak tahu kalau mereka itu tinggal di bumi, di negara namanya Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya makin senang ikut 1000 Guru, terus ke tempat-tempat 3T untuk ngasih tahu ke mereka, ada kok di luar kampung ini yang bisa kalian kejar, yang bisa kalian capai. Tapi memang kesulitannya adalah karena
keterbatasan informasi mereka yang membuat kita harus lebih pelan-pelan menjelaskan sesuatu. Waktu itu juga sebetulnya ada satu kejadian yang menurut saya lumayan menyentuh hati, tapi di sini saya posisinya antara tersentuh atau antara miris. Jadi setiap ending session dari 1000 guru, semua adik-adik itu wajib menuliskan impian mereka setelah besar, setelah kita nanti udah ada proses cerita, ada profesi apa sih di dunia ini, menuliskan impian mereka di pohon impian. Tapi memang karena teman-teman adik-adik di sana itu agak susah diajak berdialog, saya tanya, ada satu yang dia jawab, dia cuma mau jadi ibu. Halo Kak Karina. Terus kita bu apa? Halo, kedengeran? Ya, lanjut. Kedengeran. Oke. Oke. Dia pengen jadi ibu, terus kami tanya lagi ibu guru, ibu polisi, ibu dokter. Dia cuma bilang jadi ibu. Sampai 3 kali kami tanya, dia masih bilang mau jadi ibu, sampai akhirnya dia tunjuk ibunya sendiri. Di situ saya mikir, sehebat itukah ibunya sampai dia ingin menjadi sosok ibunya, atau segitukah informasinya dia yang hanya dia punya sampai dia hanya cuma punya satu model, role model untuk dibilang dia pengen jadi seperti itu. Gitu. Miris dan agak sedih juga mendengarnya, tapi ini bisa jadi salah satu motivasi juga ya buat kita semua, bahwa memang bisa hal-hal kecil bisa kita lakukan, seperti Karina lakukan adalah bagaimana kita membangun akses informasi untuk adik-adik kecil kita yang berada di daerah tertinggal sehingga mereka bisa mengakses informasi itu ya. Terima kasih Kak Karina, nanti kita lanjut lagi dengan Kak Karina. Kita geser ke kakak satu ini dulu nih, kakak pemain bola yang luar biasa nih, saya ngefans sekali sama dia, jauh-jauh dari, sekarang lagi di Thailand ini kakak. Betul tidak Kakak Yanto? Apa kabar Kakak Yanto? Ya, boleh di-unmute dulu. Oke. Ya, oke. Selamat malam Kakak Yanto Basna. Selamat malam buat kita semua ya. Salam kenal walaupun dari jauh. Ini yang suka olah sepak bola nih pasti udah tahu nih Kakak Yanto Basna. Sekarang lagi di Thailand ya Kakak ya? Iya, lagi di Thailand karena sudah mulai kembali latihan jadi tidak bisa pulang. Oke, emang ya kondisinya juga seperti ini, lagi latihan juga. Nih kalau waktu kita kecil nih Kak, ya masih hobi-hobi main sepak bola lapangan kampung, itu kalau ditanya pengen sekali jadi apa? Jadi pemain sepak bola. Itu paling melekat tuh di otak kita kalau lagi ada sesi olahraga nih. Nah, bisa diceritakan Kakak. Kakak ini memang dari kecil suka olahraga sepak bola sehingga menjadi pemain profesional seperti sekarang, atau seperti apa nih sehingga menjadi pemain timnas? Sebenarnya dari kecil itu orang tua tidak mendukung ya, karena mungkin ya faktor mungkin bukan gizi buruk, tapi mungkin karena badan kecil apa begitu. Jadi ya orang tua menginginkan supaya kita ya sekolah. Mayoritas anak-anak Papua di wilayah timur, orang tua maunya kita sekolah, utamakan pendidikan. Jadi ya suatu kali saya tanya bapak saya tidak mengerti bola waktu itu. Saya tanya bapak, kalau macam kantoran, orang kantor gaji berapa? Bapak saya jawab, almarhum, dia jawab, ya paling sedikit, 1 juta, 1.500.000. Saya mikir, sedikit ya, padahal saya tidak mengerti nilai uang itu. Kalau gitu saya main bola aja, biar ada uang saya bisa beli bawa mobil. Gitu. Jadi sedikit ini, jadi dengan berjalannya waktu, mulai SMP itu orang tua belum mendukung, itu harus sekolah aja. SMA udah mulai, oke. Itu sudah bakatnya mulai kelihatan waktu saya sebelum ke Uruguay. Jadi kami berangkat ke Uruguay 3 tahun, ikut program apa gitu untuk sepak bola ya. Jadi saya waktu merantau usia 14 tahun atau 15 tahun. Jadi 3 tahun, jadi boleh pulang dalam setahun sekali, yaitu Desember. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, ya semua ini karena Tuhan ya. Maksudnya kalau saya sudah sampai tahap ini, terus saya boleh melihat kembali ke belakang, jadi kejadian yang saya alami itu semua karena Tuhan. Nah, jadi sudah mulai saya mau kembali ke Indonesia pada 2013 dari Uruguay, terus saya mulai ikut klub lokal, terus puji Tuhan, tidak tahu, saya masih muda waktu itu, terus ikut
pertandingan, terus dinobatkan sebagai pemain terbaik pada saat itu dengan usia yang masih 19 tahun. Ya Tuhan angkat, saya juga tidak tahu seperti begitu ya, maksudnya kejadian seperti itu. Terus sampai saya pas pemain terbaik, saya udah mulai dalam hati, oh sudah, ini harus menjadi lompatan untuk saya. Bagaimana caranya sesudah jadi pemain terbaik, saya harus cari tantangan lagi di atas. Karena waktu itu saya bermain di klub yang ya boleh dibilang biasa-biasa aja. Terus saya mulai dari Mitra Kukar, saya pindah ke Persib Bandung. Nah itu sudah mulai klub besar, tantangannya sudah mulai banyak, besar. Terus mulai dari Persib Bandung, saya sudah mulai berpikir, saya bilang saya harus bermain luar negeri, minimal keluar dari Indonesia. Mau di Malaysia, di mana, yang penting saya keluar dari Indonesia. Itu salah satu kerinduan hati saya. Terus ya 1 tahun itu di Persib Bandung, saya masih belum dapat kesempatan. Terus saya pindah ke Sriwijaya 1 tahun dengan motivasi yang sama. Saya harus keluar Indonesia. Ya doa itu ya Tuhan melihat dan Tuhan jawab dengan cara yang mustahil juga. Tidak ada koneksi, tidak ada apa-apa. Saya berangkat sendiri, memberanikan diri, datang ke sini saya seleksi. Ya seperti apa ya? Orang ketika saya keluar ke Thailand, orang berpikir, oh dari mana Indonesia? Oh Indonesia. Jadi mereka anggap Indonesia ya itu di bawah mereka. Mereka tahu Indonesia, tapi kalau Papua, makanya saya sangat langsung menyentuh di hati. Papua di mana? Saya mau jelaskan di mana. Jadi akhirnya Papua Nugini. Oh ya mereka tahu Papua Nugini, tapi Papua mereka tidak tahu. Jadi akhirnya saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ya ada standarnya mereka di sini, jadi mereka melihat Indonesia di bawah mereka. Jadi dari situ juga memotivasi saya sendiri untuk bagaimana ya. Jadi dalam hati saya taruh, oke lah, kalau kalian menganggap saya seperti begitu, nanti kita lihat di pertandingan. Nah, seperti begitu. Dan kakak membuktikan itu ya? Dan ya, puji Tuhan saya bisa melalui masa-masa itu sampai hampir 3 tahun. 3 tahun di sini, banyak hal yang saya dapat. Maksudnya, jadi banyak pemain Indonesia yang tidak berani mengambil langkah keluar, tidak tahu mungkin masalah mental terus atau mungkin tidak berani keluar dari zona nyaman. Tapi bukan hanya ya uang yang didapat, tapi ya ada ilmu, ada sesuatu yang penting. Bagaimana kita mengatur hidup, bagaimana kita cara mengambil keputusan. Karena ya saya di sini ya sendiri selama 3 tahun, saya sendiri. Jadi jalani hidup hari-hari saya sendiri. Jadi apa-apa itu lakuin sendiri. Jadi banyak hal yang saya bisa lakukan. Okay. Nah terus pada saat saya ke sini 2018, pemain Thailand, orang-orang Thailand mereka bermain ke Jepang. Jadi saya berpikir lah, mereka semua berpikirnya ke Jepang, tidak main ke Malaysia atau Indonesia. Karena memang mindsetnya mereka udah bagus, mereka udah harus Jepang, Eropa. Saya mikir kenapa saya tidak coba kayak begitu ya. Jadi sudah saya mulai dari situ sejak tahun 2018. Pokoknya saya harus ke Jepang lagi. Jadi sudah mulai harus. Amin. Kita doakan bersama. Nanti Kakak Yanto juga bisa. Nah, itu menjadi salah satu. Nah, ya, saya penasaran nih, Kakak tadi kan bilang orang tua sempat tidak setuju nih. Apa yang akhirnya meyakinkan orang tua? Karena kalau menurut saya kan dalam menjalani hidup ini kan dukungan dari orang tua kan menjadi salah satu aspek penting begitu. Bagaimana meyakinkan orang tua agar mereka tuh setuju? Salah satu itu yang tadi saya bilang sebelum besoknya saya berangkat ke Jakarta terus ke Uruguay, jadi masih di Jayapura terus sama saya Jayapura. Kebetulan saya satu kompleks sama ini kakak Stephen Mara. Oh ya. Jadi dia juga kakak kelas saya. Jadi sebelum saya berangkat orang tua saya duduk tuh, ada almarhum bapak, ibu, adik-adik saya duduk di ruang tamu terus mereka bicara sama saya. Mereka kasih keputusan waktu itu, kau mau main bola atau sekolah? Saya cuma mikir, saya mau main bola. Karena keberangkatan ini sudah di depan mata besok. Jadi saya tidak mikirkan pendidikan tuh. Terus bapak saya ngomong, oke lah, kalau itu kau punya keputusan, kita keluarga mendukung, tapi kau harus bagi sepak bola 60%, pendidikan 40%, jadi tidak boleh tinggalkan salah satu. Akhirnya dengan perjanjian itu ya, oke lah orang tua setuju. Saya lebih fokus di sepak bola. Nah dengan berjalannya waktu ya orang tua mendukung. Jadi memang penting. Maksudnya apa yang kita capai ya, bukan hanya saya tapi kita semua di sini capai itu karena maksudnya ada dukungan orang tua, nasihat, dan terlebih penting. Kalau saya sendiri rasakan ya karena saya jauh memang doa itu sangat penting.
ketika kita jauh dari orang tua. Nah, terus ya berjalannya waktu sampai di Thailand, ini sudah masuk ke tahun ketiga, bisa lagi coba untuk tahun depan coba ke Jepang. Nah, ya untuk sekarang belum ada koneksi juga, hanya saya satu keyakinan, saya percaya aja Tuhan sudah bawa saya sampai di tahap ini, tidak mungkin saya tidak pikir kembali sebelum target saya itu tercapai. Dan Targetnya ada tercapai alasan untuk tertentu, membanggakan Indonesia juga ya kakak ya. Ada alasan tertentu Tuhan membawa saya di tahap ini. Ya, jadi ada rencana-rencana di depan yang lebih besar. Ya, saya tidak tahu, tapi ya saya tetap percaya dan saya bekerja. Nah, selain itu kan untuk ya, kalau saya pergi misalnya saya sampai ke Jepang juga misalnya kalau Tuhan berkehendak, ya semua kan demi maksudnya bawa nama Indonesia, lebih khusus kan orang melihat saya juga bisa membawa ini loh, saya dari Indonesia, tapi dari pulau kecil di ujung timur Papua, jadi saya bisa mereka juga bisa tahu. Luar biasa nih. Dari tadi kakak menceritakan bagaimana kisah suksesnya perjalanan kakak hingga akhirnya ke Thailand, kemudian targetnya ke depan ke Jepang. Kita doakan bersama semoga bisa terrealisasi. Nah, kendala apa sih kakak yang pernah kakak hadapi, masa-masa sulit yang kakak hadapi, dan apa yang membuat kakak akhirnya bisa bangkit lagi dari masa sulit itu? Sebenarnya kalau masa sulit jatuh bangun itu pasti ada, seperti tadi sudah sampaikan sebelumnya. Seorang atlet mengalami cedera yaitu hal-hal yang memang ya butuh mental yang kuat untuk bisa kembali lagi. Saya pernah cedera terus sangat kecewa ya waktu itu karena harusnya posisi saya di situ bisa menjadi pemain bintang, tapi ketika saya cedera saya langsung di belakang layar, jadi tidak dipublis. Jadi ada rasa kecewaan, tapi ya di satu sisi orang tua ya itu dukungan penting, dukungan orang tua, mereka selalu kasih support, kasih ini, akhirnya saya bisa bangkit lagi. Nah, mungkin ya situasi sulit lainnya tuh ketika saya pertama kali ke Thailand itu modal nyali saja sebenarnya, nyali keluar. Karena waktu itu saya tidak bahasa Inggris tuh saya tidak kuasai. Jadi cuma modalnya yes no bicara sesuatu saya cuma translate di Google. Yang penting saya sampai dulu di Thailand. Jadi kalau pada saat saya latihan gitu hari minggu pertama, saya tidak ngerti itu mereka bicara apa. Pelatih mau marah dengan bahasa Thailand, saya tidak ngerti. Dengan bahasa Inggris saya tidak ngerti. Jadi kalau selesai latihan saya cuma ngomong ke asistennya. Saya kasih bahasa isyarat. Nanti kalau ini lain aja apa yang tadi dia ngomong ke saya, marah ke saya, jadi saya tahu. Jadi ya perjuangan lah. Oke. Akhirnya dengan berjalannya waktu ya, makanya ada 2-3 minggu lalu ada anak-anak Indonesia yang disuruh bertanya ke saya, apa penting bahasa Inggris itu untuk bisa bermain ke luar negeri. Saya bilang sama mereka, bahasa Inggris ya untuk saya pribadi, pengalaman pribadi, itu hanya pelengkap untuk saya. Yang penting bagaimana mental itu ya berbicara tentang bagaimana kita bisa berani mengambil langkah, berani cari tantangan baru, berani keluar dari zona nyaman, itu yang utama. Jadi kalau prinsip saya, saya sampai di Thailand ataupun nanti di Jepang, biarpun saya tidak tahu bahasa Jepang, intinya sampai aja di medan perang dulu. Intinya kalau perang ya kita akan berperang, nanti lihat siapa yang mati, siapa yang hidup. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Ya itu logika kasarnya saya. Nah, ini kalau dengar cerita Kakak Yanto ini memang luar biasa ya prestasi-prestasi. Saya juga sebelum mau tanya lagi ke Kak Yanto, saya juga ingin mengajak sahabat Kemlu yang sedang berpartisipasi di webinar ini untuk mengirimkan ataupun menyampaikan pertanyaannya di description box YouTube, dan jangan lupa nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya pilih untuk saya bacakan dan langsung dijawab oleh para narasumber ini. Kak Yanto, kembali ke Kak Yanto lagi. Kak Yanto, kalau melihat sepak bola Indonesia sendiri, atlet-atletnya apa yang harus dibenahi nih? Apa yang harus diperbaiki sehingga ada Kak Yanto Basna berikutnya yang bisa berprestasi sampai ke luar Indonesia ini? Sebenarnya sampai sekarang saya sudah jarang untuk melihat maksudnya ikuti berita, itu jarang maksudnya di Indonesia sepak bola yang seperti apa, karena saya maksudnya ya fokus saya ke depan, mungkin saya tidak melihat ke belakang lagi. Tapi yang saya soroti ya maksudnya saya dari awal datang ke Thailand, saya punya satu kerinduan bahwa saya harus jadi jembatan, bukan jadi tembok. Jadi
ketika saya sudah ada di sini, saya memberi jalan. Jadi kalau ada yang memang mau punya keinginan, punya talenta, kita hidup ini pasti punya talenta yang Tuhan kasih. Bagaimana caranya kita kembangkan talenta itu. Jadi ya tujuan saya, satu kerinduan saya bahwa saya sampai di sini, di Thailand maupun nanti di Jepang, ya saya jadi jembatan. Jadi ketika ada pemain Indonesia yang mau mencoba, maksudnya kita saling sharing bagaimana. Ayo, kalau kamu bisa ke sini, oke, saya bisa bantu. Jadi kan saya ada punya koneksi di sini. Jadi ya masalah pemain Indonesia untuk sampai ke tahap ini ya salah satu yang paling penting itu mental tadi ya. Kita bicara itu tadi mental, itu sangat penting. Karena kalau di Indonesia rata-rata pemain ya, kita pemain bola tuh orang tahunya kita punya gaji, pembayaran awal itu besar. Oke, besar, tapi besarnya kamu tuh besar segimana sih? Kamu bisa dapat lebih kalau kamu bisa keluar dari zona nyaman. Nah, jadi saya selalu bicara, maksudnya kasih pandangan ke adik-adik begitu. Saya bilang kita setiap orang ini kita punya satu apa ya, kita punya talenta tapi sayang kalau tidak digunakan. Makanya saya mengajak itu harus benar-benar dimanfaatkan ya kakak ya. Salah satu kerinduan saya itu yaitu sebelum saya melangkah ke Jepang minimal ada yang sudah orang Indonesia khususnya, mungkin kalau dari Papua ada yang mau mencoba, oke, saya bantu. Oke. Meregenerasi ya, ini keren banget nih. Kalau kita lihat prestasi dari Kakak Yanto yang benar sudah ada di Thailand tapi tidak berpuas diri, namun harus tetap berprestasi lagi dan memberi jembatan ya, sebagai jembatan untuk adik-adik atlet lain yang ada di Indonesia untuk terus berprestasi ya. Terima kasih Kakak Yanto atas sharingnya. Nah, nanti saya juga akan mengajak sahabat Kemlu yang lagi berpartisipasi di webinar ini Indonesia Muda untuk Dunia untuk silakan mengirimkan pertanyaan sahabat-sahabat Kemlu semuanya di description box-nya YouTube. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan dan memang sebelumnya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui registrasi. Nah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Coba kita pilih. Pertanyaannya ini dulu nih. Oke. Waduh. Bentar, saya pilih dulu. Ternyata pertanyaannya banyak nih. Saya pilih pertanyaan dari ini dia. Oke, dari sebentar. Nah, dari Aditya Rizky Osman. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Karina Nadila. Halo Kak Karina. Masih on ya? Masih dong. Oke, nih ada pertanyaan buat Kakak nih. Kakak, pola pikir budaya dan hal lain penting apakah yang harus dibangun dan disebarluaskan sebagai generasi muda Indonesia untuk memberikan dampak yang baik untuk lingkungan sekitar kita, dan sebenarnya bisa diceritakan juga bagaimana pengalamannya pada saat mewakili Indonesia di kancah internasional. Pesan apa yang Kakak bawa saat itu untuk membanggakan Indonesia? Oke, baik. Miss Supranasional ini adalah sebuah ajang kecantikan yang dimiliki negara Polandia yang pada saat itu sebenarnya mereka masih baru dan mereka sendiri masih mencari identitas pageant-nya. Berbeda dengan Miss World atau Miss Universe yang sudah jelas bahwa setiap wanita yang datang ke Miss Universe dan Miss World itu adalah wanita-wanita yang sudah memiliki advokasi, kita bilangnya, untuk menjadi bahan bahan jualan diri kita kalau kita tuh layak menang dan kita tahu kita mau melakukan apa saat kita bisa menggondol mahkota dan juga menggunakan sash tersebut. Nah, pada saat waktu ke Polandia, jadi gini, memang saya fokusnya itu selalu di edukasi. Saya selalu merasa bahwa edukasi ini merupakan tombak segala hal dalam sebuah negara untuk bisa menurunkan kemiskinan, bisa ini, bisa itu, pokoknya sampai akhirnya bangsa itu bisa menjadi bangsa yang sejahtera. Jadi waktu itu memang yang dibawa ke sana adalah program, kalau saya harusnya bisa menggondol crown, saya berharap pada saat itu bisa melakukan aksi nyata untuk edukasi di Indonesia. Selain itu, karena memang gelarnya adalah Putri Indonesia Pariwisata, jadi di Putri Indonesia itu ada 3 gelar, Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Putri Indonesia Pariwisata. Memang Putri Indonesia, karena gelarnya Putri Indonesia Pariwisata, jadi tentu ada yang harus dijual dari sisi turismenya. Gitu. Itu nggak cuma jualan alam sebetulnya, tapi kita sebagai orang yang menggunakan selempang bertuliskan Indonesia itu wajib
bertutur, wajib berperilaku melambangkan orang Indonesia yang sesungguhnya, yang ramah, yang hangat, yang selalu ingat bahwa perbedaan itu justru yang membuat negara kita indah. Jadi sebetulnya pada saat itu yang membuat saya senang sekali bisa mewakili Indonesia adalah karena negara kita ini memang bangsanya itu sangat beragam. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah merepresentasikan bahwa ada unity in beauty. Ada unity in beauty. Jadi sesuai dengan pageant-nya di Polandia sana, memang dia punya slogan unity in beauty, dan saya waktu itu senang bisa merepresentasikan Indonesia karena Indonesia lah unity in beauty. Beauty-nya itu beragam dari Sabang sampai Merauke. Oke, keren. Itu pesannya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaan. Terima kasih. Karena Nadila nih ada video mungkin yang sudah disiapkan panitia terkait dengan waktu Kak Karina Nadila ini sempat berada di panggung internasional. Coba kita lihat. Oh, sedang dipersiapkan. Kalau begitu kita tahan dulu ya. Oh, sudah ada nih ya. Mana dia? Oke, ini dia. Miss Italy. Ini mungkin hal yang sering dibilang ya sama orang-orang kenapa pageant itu mengeksploitasi wanita. Tapi nanti saya mau cerita sedikit tentang bagian-bagian seperti itunya. Nah, ini nih penampilan Kak Karina Nadila waktu di ajang internasional Grand Final Top 25 and the winner of the Miss Vote. Oke, silakan Kak yang tadi yang mau di highlight atau ingin disampaikan tadi. Sebetulnya banyak sekali yang bilang karena ada pemakaian baju renang itu ya nggak sesuai sama budaya kita, ataupun kenapa makanya pageant dibilang mengeksploitasi wanita atau disrespectful to women. Padahal sebetulnya yang di-highlight dari hal itu adalah bahwa kita sebagai wanita juga harus merawat dan menjaga diri kita sehingga kita bisa mempunyai tubuh yang sehat. Itu sih yang kadang-kadang suka miss gitu ya. Nah, terus tadi mungkin teman-teman lihat kalau misalnya sebetulnya yang seru dari mengikuti beauty pageant itu adalah momen pada saat kita membawa national costume, karena disinilah kita bisa memperlihatkan kayanya budaya kita dari Indonesia. Kadang ada yang mewakili bajunya Sumatera, saya pada saat itu memakai lembu Swana dari Kalimantan, ada yang burung cendrawasih kemarin di Miss Universe, ada Borobudur. Menurut saya itu juga satu hal yang sangat baik yang ada di beauty pageant, di mana akhirnya kita bisa memperlihatkan kekayaan negara kita gitu. Dan di Indonesia tuh nggak habis-habis national costume-nya, idenya pasti ada aja karena kita budayanya sangat luas sekali. Oke, terima kasih Kak Karina Nadila tadi. Semoga terjawab dan tadi juga memberikan perspektif buat kita semua, perspektif yang berbeda terkait dengan beauty pageant. Ternyata banyak hal-hal positif tentu saja yang bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Nah, saya ke pertanyaan yang sudah masuk juga ini dari Doni Cahyono. Beliau ini merupakan guru panti asuhan di Sidoarjo. Nah, saya bacakan pertanyaannya. Saya telah aktif mengajar di panti asuhan setelah pulang dari kantor untuk mengajar ngaji, kemudian pelajaran sekolah, hingga pembelajaran seru lainnya. Anak-anak ini cenderung tertinggal di sisi pelajaran sekolah dan motivasi belajarnya agak rendah karena kurangnya bimbingan dari orang tua secara intensif sehingga lebih banyak bermain. Saran atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita ini agar mereka bisa bangkit penuh dengan semangat menjalani masa mereka dan mereka pun juga bisa mempersiapkan masa depan mereka menjadi lebih baik tanpa minder walaupun mereka tidak memiliki orang tua. Nih, mungkin Kak Steph Mara ingin menjawab dulu?
nanti ditambahkan oleh teman-teman lain. Ya, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya sangat menarik sekali, khususnya buat teman-teman kita, adik-adik kita yang saat ini masih sekolah, yang saat ini masih terus belajar untuk mempersiapkan masa depan, dan itu pun untuk kita juga ya, untuk mempersiapkan masa depan kita juga. Nah, saya pikir kita harus sadar bahwa saat ini banyak sekali ancaman yang datang, ancaman yang menghantui Indonesia, dan salah satu ancamannya adalah ancaman terhadap pendidikan. Kenapa saya bilang pendidikan? Saya pikir ini menarik untuk kita harus lihat kembali bahwa banyak sektor di pendidikan yang kemudian dipengaruhi oleh beberapa hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan secara detail oleh pemerintah. Misalnya ya, kurangnya semangat atau motivasi belajar dari adik-adik ini karena pengaruh dari media sosial yang terlalu menarik simpati mereka. Banyak sekali, misalnya teman-teman saya banyak, kayak ini saya juga bicara ke teman-teman saya yang seumuran dengan saya, bahkan mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk lihat Twitter, kemudian lihat Instagram, Facebook. Nah, ini yang kemudian akan mengganggu motivasi belajar dari teman-teman, motivasi belajar dari kita semua. Nah, saya pikir kita harus kembali fokus, kita harus kembali lihat bahwa ternyata kita anak-anak muda Indonesia ini harus berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan, karena misalnya tahun 2035 nanti Indonesia masuk di dalam bonus demografi. Nah, ketika usia anak muda lebih banyak daripada orang tua, nah ini akan menjadi ancaman ketika anak-anak muda yang saat ini sekolah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini pun yang akan menjadi ancaman bagi Indonesia ketika 2045 nanti, Indonesia emas nanti. Ketika anak-anak muda tidak siap, nah ini akan menjadi ancaman untuk kita. Makanya saya ingin sekali sampaikan, ini mungkin bisa disampaikan kepada guru-guru, mungkin teman-teman yang di rumah, bisa sampaikan pada adik-adik mereka, kemudian guru-guru pun bisa sampaikan pada murid-murid, bahwa kita harus mengingatkan kepada generasi muda kita. Saat ini banyak ancaman yang datang ke Indonesia, kita mempersiapkan Indonesia untuk memasuki bonus demografi, kita mempersiapkan Indonesia untuk memasuki Indonesia emas tahun 2045, sehingga kita perlu untuk mengingatkan, tetap semangat dalam belajar, jangan meluangkan banyak waktu dan jangan menghabiskan banyak waktu di media sosial. Kalaupun ada yang menggunakan media sosial, gunakan itu secara baik, gunakan itu secara bijak untuk mendapatkan hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita dan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi itu mungkin pesan saya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah yang saat ini masih belajar. Nah, mungkin Kak Serafi ingin menambahkan untuk tadi kan Kak Stef Mara kan pesan untuk anak-anaknya. Mungkin Kak Serafi ini pesan untuk sang guru nih, biar sang guru ini tetap termotivasi untuk mengajar, memberikan edukasi yang baik untuk anak-anak nih. Apa pesan yang ingin disampaikan? Oke, baik. Buat saya ya, kebetulan mama saya juga mengajar TK, gitu kan. Jadi buat saya tuh yang selalu ditanamkan oleh mama saya ke saya ketika dia mengajar adalah tidak ada anak yang bodoh sebenarnya. Hanya bagaimana kita peran guru mau memahami cara menyampaikan. Kalau saya begitu. Sebenarnya ya saya setuju bahwa di zaman yang modern ini semua anak maupun orang tua untuk menenangkan dia kan kita cuma tinggal kasih YouTube biasanya ya. Kalau kita lihat di mall-mall ketika kita jalan atau bagaimana, ketika anaknya sudah mulai tantrum gitu, handphone dikeluarkan gitu. Tapi buat saya kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan karena kebutuhan zaman sekarang adalah gadget. Kita harus mengakui itu. Tapi kembali lagi bahwa itu harus ditekankan dulu bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah bagaimana caranya kita sebagai orang tua, sebagai guru, mampu berbuat sesuatu yang membuat mereka perhatian dengan kita, menarik atensi mereka, dan bagaimana kita memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan di dalam cara-cara bermain yang efektif. Contoh, kita bisa menggunakan olahraga
sebagai jalan masuk untuk kita memberikan sebuah pengetahuan. Contoh, dulu saya waktu TK itu emang hiperaktif sekali karena guru olahraga saya juga tahu. That's why kenapa saya jadi atlet itu adalah hobi. Akibat dari kenakalan saya karena nggak bisa diem, akhirnya jadi atlet gitu kan. Tapi menurut guru saya tidak nakal, saya tidak bodoh. Hanya saya hiperaktif. Bagaimana caranya menuntun saya? Satu, saya diarahkan ke bidang yang saya suka. Saya suka baca, guru saya mengarahkan, oh yaudah, karena kamu nggak suka matematika, kamu suka baca, coba kamu baca buku ini. Di dalam buku ini ada soal-soal matematika yang mungkin nanti kamu akan memahami itu. Jadi dulu guru-guru saya memberikan saya solusi itu, dan ternyata itu merupakan jalan awal, karena waktu SMP saya harus berangkat ke Jakarta karena saya TC Timnas di situ, dan saya terbantu dengan itu. Oh, berarti kalau saya tidak bisa mata pelajaran ini, saya akan lari ke satu buku yang mengarah ke pelajaran itu yang membuat saya paham. Jadi memang harus menuntut kekreatifan guru sebenarnya untuk memahami. Karena kalau kita nggak memahami anak didik, buat saya sama seperti ketika saya harus melatih junior saya harus paham dulu junior saya seperti apa. Baru saya bisa menanamkan apa yang saya mau. Karena seringkali kita kan kalau ngajar orang berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita nggak bisa memahami orang itu. Jadi kembali kita harus memahami dulu. Dan kalau boleh saya nambahin satu ya Kak Yasir. Silakan, saya ingat 2011 itu, kami orang Papua membuat sejarah. Kakak Boas dengan Timnas, saya dan adik sepupu saya Franklin Burumi menjadi satu-satunya sprinter Indonesia yang mengawinkan gelar di nomor 100 meter putra dan putri. Keren. Terima kasih Kak Serafi tadi. Jadi memang harus benar-benar mengerti karakter dari murid itu sendiri sehingga kita juga bisa menyampaikan ilmu itu tepat sasaran ya. Nah, ini saya masih membaca pertanyaan dari daftar pertanyaan dari registrasi. Saya juga tetap mengajak teman-teman sahabat Kemlu yang masih online, masih bergabung di webinar ini untuk silahkan, ayo kirimkan pertanyaannya di description box-nya YouTube. Nanti akan saya pilih beberapa untuk saya bacakan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana membuat kakak-kakak terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi negara di saat situasi lingkungan yang cenderung membuat demotivasi, seperti misalnya kurangnya apresiasi dari lingkungan sekitar. Saya ke Kak Yanto dulu boleh? Maaf ya, intonasi saya agak begitu ya baca pertanyaan ini. Mewakili. Silakan Kak Yanto. Aman. Ya, maksudnya saat itu tambahkan aja tadi peran daripada orang tua sebenarnya. Orang tua, jadi ketika kita bertumbuh itu apa yang maksudnya berikan atau kita ditanamkan orang tua itu yang akan kita bawa. Jadi kalau dari saya punya orang tua pribadi, dia memang tanamkan, ya dia maksudnya orang tua saya itu dari latar belakang yang maksudnya berpendidikan ya. Jadi selalu tanamkan itu disiplin, ya hal-hal itu. Jadi kemanapun saya pergi dan apa yang sudah saya dapat bekal itu, walaupun saya sudah keluar dari rumah, jadi maksudnya jadi anak rantauan itu semenjak masih usia 15. Tapi ya hal-hal itu yang saya bawa selalu. Jadi sampai detik ini ketika saya berada di lingkungan, maksudnya lingkungan ya kita dapat lingkungan itu pasti ya campur-campur ya. Ada teman yang suka yang baik, ada yang jelek. Maksudnya jadi tergantung kita bagaimana kita pembawaan kita. Nah contohnya kalau saya sendiri karena orang tua saya tidak merokok, tidak minum, terus kehidupannya teratur, akhirnya mungkin hal itu terbawa ya. Salah satu contoh hal itu terbawa untuk saya. Sampai saat detik ini saya rokok atau minum pun tidak pernah sentuh. Nah hal-hal ini maksudnya salah satu contoh hal-hal baik. Dan ketika saya berada di lingkungan yang misalnya saya gabung datang terus ada teman-teman saya minum atau mabuk, atau saya bisa menempatkan diri. Jadi maksudnya pintar-pintar menempatkan diri. Oke, kalian mabuk, oke lah. Maksudnya saya hargai, tapi harga mereka saya duduk temani, tapi saya tidak ikut atau coba atau karena itu hal-hal itu ditanamkan dari kecil oleh orang tua. Makanya ya penting peran dari orang tua. Dan saya alami kemarin tahun kemarin kita waktu pertandingan melawan Timnas, terus saya dikasih beban, itu pertandingan besar main di Malaysia, Indonesia lawan Timnas, terus saya dikasih
kepercayaan kapten. Oke, di saat sedikit cerita, di saat teman-teman atau senior-senior saya lain, karena itu adalah pertandingan besar, jadi mereka menolak untuk jadi kapten. Ban kaptennya mereka tolak, ada 3 orang. Terus mereka bawa orang pengurus datang, terus dia ketuk pintu saya, dia tanya, gimana bang, besok siap bisa jadi kapten tidak? Terus saya bilang lah, terus yang 3 orang kemarin gimana? Aduh bang, mereka nggak sanggup, mereka ini nolak. Saya bilang, terus kalau misalnya saya tolak, terus nanti siapa lagi? Terus bilang, aduh, tidak ada kayaknya. Akhirnya, ya hal-hal itu maksudnya untuk tanggung jawab sebenarnya. Bicara tanggung jawab biasa itu hal itu sudah ditanamkan orang tua, sudah mulai kecil, jadi ya oke lah. Saya sudah mikir resikonya, oke. Ini kalau ini tim lagi, mental pemain tuh lagi turun-turunnya. Gitu. Terus ini pertandingan besar sekali. Kita tahu Indonesia lawan Malaysia, itu gengsi. Terus hasilnya tuh kalau kalah, oke, saya pasti ini sebagai penanggung jawab. Saya mikir, oke lah. Oke, saya mikir karena saya ambil, oke lah, saya sudah. Karena kalau bukan saya lagi tidak ada yang mau bersedia. Akhirnya saya ambil. Saya karena tadi udah pertimbangkan situasi-situasi seperti begitu, saya sudah antisipasi dari awal. Pas kita main dengan situasi yang memang waktu itu memang tidak dalam hari sial saya lah, maksudnya kurang beruntung. Kita kalah terus. Itu ada semua orang tuh, hampir satu Indonesia tuh, gini, main blunder gini. Saya udah tahu, awalnya sudah oke, saya ambil tanggung jawab, tapi mereka nih supporter ini udah cuma tahu tuh kita di dalam lapangan, tapi tidak tahu di belakang layar. Ya, sepakat itu. Saya oke. Kalian bicara, maksudnya maki atau ngomong atau ejek kamu, saya cuma baca oke. Tapi saya tidak masukkan dalam hati pikiran apa gitu, tidak. Oke lah, saya ambil yang baik-baik. Itu kalau saya ambil yang baik-baik ya. Ini baik, saya ambil. Oke. Tapi hal yang positifnya adalah ini pertandingan besar. Yang saya mikir itu adalah saya ambil pelajaran atau pengalaman. Itu mental, itu pressure-nya luar biasa waktu itu. Makanya saya berani ambil tanggung jawab itu dengan satu pengalaman ini. Jadi orang gitu. Nah, akhirnya ya saya belajar itu dari tanggung jawab apa begitu. Terus ya jadi saya rasa itu yang saya bisa bagikan. Jadi ketika kita bisa jadi orang tua, ketika bisa menanamkan sesuatu dari rumah, ketika kita pergi kemana saja, kita bisa ya imbangi dunia luar. Jadi salah satu motivasinya memang dari orang tua ya. Jadi ketika kita mendapatkan demotivasi dari lingkungan sekitar, percayalah bahwa support dari orang tua adalah support yang luar biasa yang akan membuat kita bangkit kembali. Nah, kalau dari Kak Karina Nadila sendiri, kira-kira apa nih yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan demotivasi atau bahkan tidak mendapat dukungan nih dari lingkungan sekitar? Sebetulnya simpel ya, harus selalu ingat tujuan utamanya tuh apa. Karena kalau kita sudah ingat tujuan utama kita pasti akan tetap semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun mungkin ada yang tidak mengapresiasi, ada yang tidak mendukung. Dan justru menurut saya pribadi, kalau ada yang kayak gitu, itu jadi api buat saya ngebuktiin ke mereka kalau yang dibilang mereka itu salah. Karena pada saat saya mau daftar Putri Indonesia, syarat tinggi minimum Putri Indonesia itu adalah 170 cm. Tinggi badan saya itu 169,5. Dan di beauty pageant itu selalu ada stereotip bahwa yang layak menang adalah wanita tinggi dengan badan gitar Spanyol, yang seperti ini, yang seperti itulah pokoknya. Tapi waktu itu saya mikir, enggak. Saya tahu mungkin tinggi saya kurang 0,5 cm. Tapi saya yakin kok ada di dalam diri saya yang bisa saya jual ke dewan juri yang bisa ngebuktiin bahwa saya layak berada di antara 1 dari 3 perempuan paling beruntung di malam final nanti. Gitu. Itu saya banyak banget juga dapat kata-kata yang kurang baik ya yang ditinggalkan di komen-komen Instagram. Saya cebol lah, saya tepos lah, saya suaranya cempreng lah. Tapi justru itu yang membuat saya akhirnya apapun kata lo, pokoknya gue maunya begini, gue tahu ingat tujuan gue apa. Jadi saya tuh menghibur diri sendiri aja dan memotivasi diri saya untuk ngebuktiin ke mereka, tapi bukan ngebuktiin dengan hal negatif, justru saya mau ngebuktiin dari hal positifnya. Dan akhirnya semenjak saya selalu bilang kalau tinggi bukan menjadi halangan untuk
kita bisa berada di dunia pageant, banyak banget sekarang wanita-wanita yang lebih pede dengan tinggi badannya untuk terjun di dunia pageant. Oke, jadi menjadikan demotivasi itu sebagai pemicu ya, sebagai hal positif untuk membakar semangat kita untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Betul. Saya bisa buktikan bahwa saya bisa, begitu. Oke, nah itu tadi sejumlah pertanyaan dari sahabat Kemlu yang masuk melalui registrasi, dan ini ternyata ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui online lewat description box-nya YouTube. Saya akan bacakan beberapa, dan ini ada satu pertanyaan spesial nih. Pertanyaan ini datang dari Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Milenial dan staf khusus, saya jadi deg-degan nih baca nama ini. Staf khusus Presiden Gugus Milenial dan Inovasi, Billy Mambrasar, dan kebetulan beliau juga lagi join nih untuk menyaksikan webinar kita Indonesia Muda untuk Dunia. Nah, ini pertanyaannya nih, saya Billy Mambrasar, saya terharu dan bangga melihat Kak Serafi, terus ada Kak Yanto dan juga Kak Steph, terus juga ada Kak Karina di sana, dan Kak Billy ingin mengajak mari sama-sama kita bangun Indonesia untuk menjadi lebih baik, Indonesia bagian timur, kita bangun Papua dan kita jaga Indonesia ini menjadi lebih baik, karena yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi dan kita juga bisa bekerja bersama-sama. Nah, itu semangat dari Kakak Billy. Pertanyaannya, siapa tokoh nasional yang menginspirasi kakak-kakak semua yang ada di sini, dan pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda sehingga mereka bisa terus termotivasi? Kita mulai dari Kak Steph Mara mungkin. Ya, sebenarnya kalau untuk saya banyak sekali tokoh nasional yang saya kagumi, saya sering baca-baca tulisannya. Tapi yang nomor satu, the one and nomor satunya adalah Pak Presiden Soekarno. Yang terhormat Presiden Soekarno, beliau sangat memotivasi saya, beliau sangat luar biasa di dalam karir-karirnya, dan satu kata yang selalu saya ingat dari Pak Presiden Soekarno, beliau sampaikan bahwa jika kamu ingin mendapatkan mutiara, kamu harus terjun di dalam laut yang dalam. Nah, ini yang sangat mendorong saya, yang sangat memotivasi saya bahwa kalau saya mau mendapatkan sesuatu, mendapatkan hal yang saya inginkan, yang benar-benar saya inginkan, sesuatu yang berharga untuk saya harus turun ke tempat yang orang tidak pernah mau ada di sana, yang orang takut ada di sana, tapi saya bisa ada di sana. Nah, ini mungkin salah satu motivator lah untuk saya, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi semangatnya tetap ada untuk kita semua. Pesan untuk anak-anak muda? Pesan saya untuk teman-teman anak-anak muda dari Merauke sampai Sabang, don't wait until you are ready for success. If you want to be success, understand yourself and let's start it. Oke, luar biasa. Dari Kak Steph Mara kita ke Kak Serafi. Kak Serafi? Ya, selamat malam juga. Selamat malam dulu nih buat Kak Billy ya. Gitu. Kalau buat saya, tokoh nasional yang membuat saya ingin jadi orang Papua yang luar biasa adalah Frans Kaisepo menurut saya ya. Karena di tahun 1946 itu beliau adalah satu-satunya orang Papua yang diundang ke konferensi Malino, Sumatera Utara waktu itu. Kalau ingat sejarah gitu kan. Kenapa saya bilang Frans Kaisepo? Karena dia mengajarkan bahwa bukan tidak penting, bahwa menjadi seseorang itu butuh value. Kamu perlu meningkatkan nilaimu di depan banyak orang tentunya, supaya orang mengenal kamu, itu dulu. Jadi kita bisa melihat dari Frans Kaisepo itu adalah pribadi yang mempertahankan dengan teguh persatuan bangsa sebenarnya. Kalau kita mau melihat itu, terlepas dari siapa dia, bagaimana dia, ya inilah kita. Gitu. Perbedaan itu indah kalau kita bisa memaknai. Kalau menurut saya itu. Jadi kalau ditanya tokoh nasional saya yang membuat saya ingin jadi orang Papua yang berguna adalah Frans Kaisepo. Oke. Kalau Kak Karina, siapa Kak? Sebetulnya aku sama ya. Sama Kak Steve tadi bilang Bung Karno. Karena saya selalu pegang quote-nya Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, karena kalau misalnya jatuh pun nanti masih di bintang-bintang, katanya seperti itu. Dan waktu itu saya ingat itu karena waktu saya bilang di SMA,
Setiap saya ngomong di SMA, di kuliah, di teman-teman kuliah saya, kalau saya pengen jadi Putri Indonesia tuh pasti ada aja yang kayak, apaan sih cita-cita lu aneh banget, apaan sih Nin, apaan sih, kayak gitulah pokoknya banyak. Tapi saya selalu ngerasa kalau mimpi tuh gratis, jadi harus tinggi setinggi-tingginya, karena kalaupun nggak kecapai nanti masih setengahnya lah bisa kecapai. Itu makanya kenapa saya selalu bilang kalau salah satu tokoh nasional yang memotivasi saya adalah Bung Karno, karena kalimat beliau lah saya tipikal orang yang mendeskripsikan diri saya a big dreamer. Oke, sama seperti Kak Stefmar. Kalau Kak Yanto Basna, siapa Kak tokoh nasional yang memotivasi Kakak sampai saat ini? Kalau tokoh nasional, saya tidak ini sih, maksudnya ada beberapa, hanya saya lebih ini ke almarhum bapak saya. Karena dia menjadi salah satu motivasi, selalu memberikan gambaran hidup untuk saya. Dengan salah satu contoh yang tadi saya cerita di awal, bahwa pendidikan dengan karir sepak bola ini harus berjalan bersama. Walaupun saya harus bertekun untuk sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu talenta, tapi tidak mengesampingkan hal penting lainnya, yaitu pendidikan. Dan itu adalah beban saya selama saya berkarir. Pendidikan itu adalah beban, karena kita pemain sepak bola ini sibuk untuk pendidikan ini kita susah bagi waktu. Tapi puji Tuhan kemarin minggu lalu saya menyelesaikan sidang skripsi dan dinyatakan lulus. Nanti mungkin bulan Agustus wisuda, dan itu adalah salah satu pencapaian saya. Dan sekalian saya mempersembahkan itu juga kepada orang tua saya, terutama almarhum bapak saya. Dan sekarang saya sudah siap untuk fokus untuk sepak bola. Oke, saya terjun langsung 100% di situ, bukan hanya 60% lagi, tapi 100%, karena pendidikan saya sudah tercapai target dan tujuan saya. Jadi saya lebih ini semua kayak almarhum bapak saya. Ke orang tua yang menjadi salah satu tokoh. Mungkin kita semua pasti menjadikan orang tua itu sebagai tokoh yang selalu memberikan motivasi, selalu memberikan nasihat, teguran untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya atas jawaban dari kakak-kakak semua, dan saya juga masih menunggu pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat Kemlu yang ingin menanyakan. Silahkan dikirimkan pertanyaannya ke description box-nya YouTube. Nanti akan saya bacakan beberapa, dan ini juga sudah masuk beberapa pertanyaan nih untuk sejumlah narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya bacakan dulu nih. Untuk Kak Serafi Anelis nih, pertanyaan dari Ade Agatha. Pada saat ini banyak remaja maupun pemuda-pemudi yang merasa insecure terhadap dirinya sendiri sehingga membuat turunnya rasa potensi diri. Nah, kakak sebagai salah satu panutan bagi semua pemuda-pemudi Indonesia, apa kata-kata yang ingin kakak sampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia saat ini untuk bergerak di kancah internasional, baik akademik maupun non-akademik, Kak? Kalau buat saya, badan boleh kecil, tapi jiwa harus besar untuk tetap berjuang. Itu harus. Gitu. Saya setuju dengan kata-katanya Kak Karina tadi ya, bahwa dia sempat di underestimate banyak orang, betul ya. Saya juga mengalami hal yang sama, karena kalau kita bicara tentang sprinter Asia, itu saya yang paling kecil di zaman saya, dan sampai sekarang kalau saya berdiri sejajar dengan para pelari-pelari Asia, saya adalah sprinter terpetit. Kalau mereka bilang, you are too small to be a sprinter. Ada juga yang datang dan bilang ke saya, you cannot be an athlete, just go away. Gitu. Tapi buat saya, papa dan mama saya selalu bilang, kamu mimpinya apa? Mimpi saya naik pesawat besar nih, Mah. Ya udah, gimana caranya? Saya akan berjuang untuk menjadi yang terbaik versi saya. Kembali lagi, buat tujuan dan goal kita adalah harus apa yang kita mau, bukan apa yang orang mau. Kebanyakan milenial sekarang, kita tahu bahwa kita bermain media sosial, dan apa yang kita posting seringkali membuat orang lain ingin membuli. Karena ketidaksempurnaan itu tadi. Tapi buat saya, sempurna itu adalah tentang sudut pandang. Tapi yang pertama harus dilihat adalah bagaimana kamu melihat sempurnanya dirimu lebih dahulu. Menerima dirimu dulu, bahwa kamu adalah unik, bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, dan apa yang kamu tampilkan adalah dirimu sendiri. Jadi bukan apa yang orang lain mau kamu tampilkan, tapi apa yang kamu tampilkan membuat orang lain mau melihat dirimu apa adanya.
Menurut saya seperti itu sih. Jadi jangan takut, jangan berkecil hati untuk menjadi dirimu, versimu yang terbaik gitu menurut saya. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa untuk kita semua, dan bagaimana tinggal kita sendiri memaknai potensi itu untuk bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Every person is unique, ya kan? Oke, ya saya setuju itu. Nah, terima kasih atas jawabannya Kak Serafi, semoga terpuaskan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Intan. Pertanyaannya untuk Kakak Stefmara. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, kita hidup di zaman yang cepatnya pertumbuhan globalisasi dan juga digitalisasi, di mana peran anak muda ini ternyata sangat penting dalam gerakan perubahan dan juga diplomasi, karena anak muda ini bisa menjadi aktor non-state dalam bidang diplomasi. Namun saat ini ternyata banyak kalangan anak muda yang ternyata kurang paham mengenai diplomasi tersebut. Nah, bagaimana nih agar dapat menumbuhkan ketertarikan anak muda dalam hal diplomasi nih, Kak? Apa yang harus dilakukan oleh anak muda sendiri? Terima kasih. Jadi pada awalnya saya pun tidak mengerti tentang diplomasi. Sebenarnya apa itu diplomasi? Tapi kemudian setelah saya belajar, saya berusaha untuk mengetahui tentang diplomasi. Akhirnya saya menemukan satu titik bahwa diplomasi ini ternyata penting. Karena kita berdiplomasi bukan hanya tentang diplomasi antar satu negara dengan negara lain, diplomasi antar person to person atau diplomasi antar business to business, tapi kita berdiplomasi bisa dengan hal-hal kecil. Misalnya kita duduk ngopi dengan teman-teman, itu bisa kita sebutkan diplomasi, artinya diplomasi ngopi. Kemudian kita kalau di Papua bisa dibilang makan pinang bersama, itu kita bisa bangun diplomasi dari situ. Diplomasi melalui buah pinang. Nah, ini menarik ketika teman-teman yang lain ingin mengetahui diplomasi secara dalam atau ingin mengetahui diplomasi yang secara internasional. Saya mau mengajak teman-teman untuk mari kita masuk ke dalam dunia diplomasi. Kita bisa belajar melalui model United Nations. Banyak teman-teman yang bisa mengetahui diplomasi di sana dan bagaimana caranya diplomasi itu work, bagaimana cara diplomasi itu bekerja. Kita bisa mengetahui hal itu dengan mudah. Nah, kebetulan tahun 2019 kemarin saya bergabung saya mengikuti kegiatan Asia Youth International Model United Nations yang dilaksanakan di Malaysia. Nah, di sana saya itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan 400 perwakilan anak muda dari Indonesia. Saya itu tidak pernah berpikir bahwa akan sebanyak itu anak muda Indonesia yang akan mengikuti kegiatan itu, dan itu merupakan hal yang luar biasa. Saya pikir banyak anak-anak muda yang tertarik dengan diplomasi yang mungkin tidak diperhatikan secara utuh atau tidak diarahkan, tetapi kemudian ini kalau kita mau kemas secara rapi, kalau kita mau jaga anak-anak muda ini, saya pikir ke depan Indonesia akan lebih kuat di dalam bidang diplomasi. Kemudian diplomasi bisa menjadi salah satu senjata kita untuk bagaimana kita membangun dialog, membangun kerjasama yang mungkin bisa memberikan keuntungan untuk kita. Nah, saya mau ajak teman-teman semua untuk mari kita belajar dalam model United Nations, karena itu merupakan salah satu hal. Saya pun masih belajar, dan kedepannya semoga dari hal-hal yang saya belajar saat ini bisa menunjang masa depan saya. Mungkin suatu saat nanti bisa menjadi diplomat atau amin. Mungkin suatu saat nanti bisa menjadi diplomat. Nah, itu merupakan hal yang tidak kita ketahui. Tapi saat ini tugas saya adalah bagaimana saya mempersiapkan diri saya, bagaimana saya mau melakukan sesuatu saat ini. Karena tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Tapi kalau semua itu mau kita lakukan, mau kita doakan, mau kita kerjakan saat ini, Tuhan pasti bantu kita untuk mendapatkan hal itu. Mungkin tuh teman-teman di rumah yang kasih pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Saya percaya betul apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, niatnya positif, pasti Tuhan akan selalu memberkati dan selalu memberi jalan. Amin. Dan tadi yang menarik tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Steve, ini diplomasi itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang berat. Ternyata nongkrong, ngopi bareng teman, atau makan siri dengan mama-mama dong di pasar, itu juga ternyata bisa menjadi salah satu bentuk diplomasi ya. Nah, kan yang penting kita bisa mempengaruhi hal-hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita ya Kakak ya, betul ya, begitu ya? Oke, terima kasih, semoga terpuaskan tadi jawabannya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari teman yang telah bergabung di sini, pertanyaannya untuk
Kak Yanto, Kak, menurut Anda sebagai anggota atau pemain muda tim nasional sepak bola Indonesia, bagaimana peluang pemuda Indonesia untuk mengikuti kompetisi ataupun liga internasional? Lalu bagaimana motivasi dari Kakak Yanto sendiri kepada para pemuda Indonesia untuk memberanikan diri mengikuti kompetisi internasional seperti yang Kakak lakukan sekarang? Oh, sebenarnya seperti yang banyak saya sudah biasa sampaikan ke adik-adik ya, atau siapa saja biasa di acara-acara atau dengan wawancara ya, saya lebih memberitahu kalau ayo, maksudnya dunia ini luas, coba kamu keluar dari kamu punya zona nyaman itu. Nah, zona nyaman itu berarti ya harus seperti tadi saya bilang, kita harus mempunyai mental yang baik. Jadi kau punya skill bagus, punya bahasa Inggris bagus, lain-lain bagus, tapi kalau kau tidak punya mental yang bagus, percuma. Jadi makanya ya, jadi kalau ada maksudnya mental yang bagus itu ya kau harus berani keluar. Karena dunia, setelah saya sampai di luar sini baru saya bisa melihat, ternyata maksudnya di luar Indonesia tuh seperti begini kemajuannya, seperti begini. Jadi makanya pikiran saya untuk saya harus ke sini, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Jadi ada sesuatu yang maksudnya memotivasi. Terus ketika saya sudah sampai di tahap ini, saya mau lebih lagi. Jadi bukannya egois, tapi maksudnya itu sesuatu yang saya ingin capai. Jadi yang saya ingin sampaikan, tekankan di sini bahwa kita manusia pada umumnya, ya, kita terlahir itu pasti ada talenta yang kelebihan atau talenta yang Tuhan sudah kasih. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mencari tahu kita punya kelebihannya di mana. Jadi ketika ada orang tua saya bicara, pernah dia bilang, coba kau tuh punya sesuatu, ada sesuatu kelebihan dalam kau punya diri. Jadi bagaimana caranya kau menemukan kau punya itu, terus kau bertekun di situ, pasti Tuhan tuh buka jalan. Makanya ya, saya dari dulu memang bukan anak yang pintar di sekolah, maksudnya pendidikan, tapi di satu hal lainnya ya itu saya punya kelebihan, mungkin dari kecil mungkin sudah kelihatan dengan bola, jadi ya artinya orang tua juga melihat itu, ya orang tua akhirnya mendukung, dan saya bisa sampai di tahap ini ya karena memang kemauan dari saya. Jadi ya saya biasa bicara ke teman-teman atau adik-adik ini, saya bilang, kalian setiap orang tuh punya standar kebintangannya. Jadi kamu jadi bintang seperti apa? Maksudnya dihargai orang seperti apa? Jadi semakin kau berkarir, maksudnya memacu diri untuk mendapatkan yang lebih, itu orang akan respect sama kau. Nah, makanya saya mengajak teman-teman Indonesia, siapa saja teman-teman saya yang sudah bermain di liga profesional maupun yang baru adik-adik yang memiliki karir, coba maksudnya tanamkan itu mental, karena kita terlahir ini sudah ada talenta itu, skill dan lain-lain, tapi ya bagaimana kita melatih kita punya mental untuk bisa mendapatkan lebih, dengan arti ya saya harus mendapatkan lebih, saya harus bermain keluar negeri. Akhirnya ya kayak saya sudah sampai di sini, saya siap, maksudnya kita siap membantu dan lain-lain, tapi apakah dari si pemain mau bantu diri dia dengan keluar dari zona nyaman, tidak. Nah, saya rasa seperti gitu. Siap. Saya juga setuju nih. Pasti semua yang ada di sini dan semua yang mendengarkan juga setuju ya. Kita punya kemampuan, punya potensi, punya keahlian, sekeren apapun, tapi kalau mental kita tidak siap, itu akan menjadi sia-sia. Jadi semua harus terkolaborasi dengan baik. Terima kasih Kakak Yanto. Ini lagi lanjut pertanyaannya dari, tadi pertanyaan dari untuk Kakak Yanto itu pertanyaan dari Igo Ilham Mahendra. Thank you Igo. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Karina. Ini pertanyaan dari David Seba. Kak Karina, sebagai anak muda dari Timur, apa yang membuat Kak Karina ini merasa bisa bersaing dengan anak muda lainnya? Oke, sebetulnya tadi sudah dibilang ya sama Kak Serafi, setiap orang itu harus tahu value dirinya masing-masing itu apa. Itu yang pertama kali harus dilakukan untuk diri kita masing-masing. Memang setiap orang punya kekurangan, tapi di dalam diri setiap orang juga pasti punya satu kelebihan. Tadi Kak Yanto juga bilang mungkin dia tidak terlalu
perform di akademis, tapi ternyata dia punya talenta jadi sepak bola dari kecil. Hal-hal seperti itu sih menurut aku yang harusnya kita pelajari dari dulu. Dan menurut aku hal-hal tersebut akan bisa kita tahu kalau kita mengelilingi diri kita kepada orang-orang yang mendukung kita, yang lift ourselves up lah. Kita harus selalu mengelilingi diri kita sama orang-orang yang seperti itu sih menurut aku, karena itu berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi cari teman-teman yang bisa membantu kalian menemukan diri kalian seperti apa. Makanya kenapa walaupun waktu itu aku dibilangnya kecil, pendek, tapi waktu itu aku sombong banget dalam hati. Aku nggak bilang ke orang-orang, aku dalam hati bilang kayak gini, tinggi badan gue boleh kecil, tapi otak gue lebih tinggi dari tinggi badan gue. Oke, keren. Waktu itu aku sombong dalam hatinya seperti itu aja. Keren. Ya benar-benar harus memotivasi diri gitu kan. Betul. Kekurangan kita jadikan sebagai alat untuk memotivasi diri kita untuk lebih mengembangkan potensi kita untuk jadi yang lebih baik. Satu lagi aku mau cerita, sebetulnya kan yang paling orang ganggu tuh sebenarnya suara aku tuh cempreng sekali, mereka bilang. Siapa yang bilang begitu? Banyak, tapi aku juga sadar. Cuma karena suaraku cempreng, setiap aku ngomong orang tahu itu pasti Karina yang ngomong. Saya juga setuju. Seperti nama saya, nama tengah saya itu Nenek. Selalu dijadiin bahan jokes sejak saya SD sampai saya kuliah. Tapi justru sekarang itu menjadi nama panggilan saya, membuat saya sampai saat ini. Memang potensi itu tuh memang harus bisa kita manfaatkan semuanya. Dan ini pasti setuju ya teman-teman semua yang hadir di sini ya. Oke, terima kasih kepada para penanya dari sahabat Kemlu yang telah memberikan ataupun berpartisipasi baik melalui pertanyaan online registrasi maupun yang tadi telah dikirimkan di description box. Semoga tadi penjelasan dari narasumber kita ini bisa jadi sebuah motivasi. Nah, sebagai penutup saya ingin minta kepada 4 narasumber ini untuk memberikan pesan kepada anak-anak muda yang mengikuti webinar Indonesia Muda untuk Dunia. Apa langkah awal yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa benar-benar mengikuti jejak para narasumber ini, yaitu menjadi anak muda Indonesia yang bisa mendunia. Saya mulai dari Kayanto. Kalau saya pesan-pesan ya simpel saja sih. Kita cukup seperti tadi saya bilang, kita ya terlahir ini dengan kelebihan atau talenta, jadi kita harus menemukan talenta itu. Tapi maksudnya kalau kita menemukan talenta itu tidak cukup kalau kita berada di lingkungan yang salah. Jadi ya dengan begitu, kalau kita berada di lingkungan yang salah, otomatis kita akan kacau, dalam arti ya tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting kita mungkin dengan orang tua ya kita harus apa yang orang tua sampaikan. Itu kalau untuk saya pribadi, saya sampai ya umur segini saya masih hormat sama orang tua. Apa yang orang tua bicara, kasih pandangan hidup, saya dengar. Dan yang terakhir dari saya mungkin doa ya. Doa itu yang sangat penting. Dimanapun kita berada, kita mau lakukan apapun, tapi kalau tanpa doa, semua itu akan sia-sia. Oke, keren. Thank you Kak Yanto Basna. Kemudian dari Kak Karina, silakan Kak pesannya untuk anak muda. Sebetulnya tadi di awal sudah sempat aku sampaikan, if you want to know what you want to figure out what you want to do with your life, you have to know what you want to be remembered. Itu satu. Yang pertama, yang kedua adalah saya ingat sekali, justru itu sebenarnya pesan dari kepala sekolah saya waktu SMA. Karena tadi kan kita ngebahas ya kalau anak muda itu cenderung untuk pengen jadi sesuatu yang sebetulnya hanya orang yang mau, bukan dia yang mau. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita minder. Nah, tapi yang saya mau highlight, saya ingat sekali pesannya kepala sekolah saya waktu SMA ke ibu saya. Dia bilang, "Ibu, nggak apa-apa kalau Karina memang, kan saya dari kecil nih sudah terjun di dunia hiburan. Nggak apa-apa kalau Karina memang tetap mau terjun di dunia hiburan. Mungkin memang ada 1-2 hari yang harus dia korbankan sekolahnya. Karena saya percaya, Bu, tidak semua anak berprestasi di akademik.
semua orang pun bisa berprestasi di non-akademik. Jadi jangan minder. Betul, keren. Tidak semua harus berprestasi di akademik, namun bisa juga berprestasi di non-akademik. Jangan minder. Oke, Kak Steph Mara, apa pesannya ini untuk anak-anak muda? Iya, pesan saya buat teman-teman muda, sahabat-sahabat muda Kemlu dari, saya lebih sukanya sebut dari Merauke sampai Sabang. Mari kita membangun mindset perubahan. Kita berpikir lebih luas, jangan hanya berpikir sektoral. Kemudian, mari kita meningkatkan kembali rasa memiliki satu sama yang lain, rasa memiliki terhadap bangsa kita, terhadap rakyat kita, terhadap seluruh yang dimiliki oleh Indonesia seperti pariwisata dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah mari kita mulai untuk melakukan hal-hal perubahan dan jangan pernah merasa kita kecil, tetapi teruslah melakukan hal-hal yang besar, namun dengan hati yang tulus dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan hal yang besar sesuai dengan hati kita. Mantap. Terima kasih Kak Steph Mara. Terakhir dari Kak Serafi, silakan ya. Ya, kalau buat saya sih hargai setiap kegagalanmu. Karena proses itulah yang akan membuatmu memaknai kesuksesanmu kelak. Karena kita terbiasa melihat kesuksesan orang, tapi kita jarang sekali mau tahu tentang kegagalan seseorang. Ada baiknya tidak hanya kita melihat sebuah kesuksesan, tapi juga ada baiknya kita mengambil pelajaran dari kegagalan. Keren. Terima kasih semua pembicara kita, kakak-kakak yang telah berbagi motivasi, berbagi cerita dan pengalaman kepada sahabat Kemlu semuanya terkait dengan bagaimana menjadi anak muda Indonesia yang bisa berprestasi tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk nasional dan juga internasional. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dorang, kakak-kakak semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya nih teman-teman ataupun sahabat Kemlu yang mengikuti webinar ini nih tahu setelah mendengar sesi sharing dari kakak-kakak pembicara ini bisa tahu langkah awal apa yang harus dilakukan sehingga bisa menjadi anak muda yang berprestasi, anak muda yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata untuk orang-orang di sekitarnya. Tadi seperti yang disampaikan, kenali potensi diri, kemudian jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut gagal, dan yakinlah bahwa ada Tuhan yang akan membimbing jalan kita jika niat kita adalah niat yang baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Serafi Anelis selaku pembicara kita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Steph Mara. Thank you Kak. Kemudian kepada Kak Yanto Basna jauh-jauh dari Thailand, terima kasih buat waktunya, dan terima kasih juga buat Kak Karina Nadila. Semoga apa yang kita sharing saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Dan saya Yasir Nene Ama juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Kemlu yang telah join di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya kembalikan kepada MC kita.